yang dipikirkan oleh Batangan gimana itu Bang Kepas? Ya itu kan menghina Tuhan itu gitu. Oh gitu Bang. Jadi kalau turun itu. Oh ya. Oke lah Bang Kepas, aku mau istirahat dulu Bang Kepas. Terima kasih Bang Kepas. Udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai pas. Ya Bu Boroni, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu Boroni, Ya, apa kabar Bu Boroni? Nah ini Bu Boroni suka ini sama dia nih saya nih. Dia kalau ngomong pakai data. Bu Boroni, Bu Boroni bener gak kalau di dalam kekristenan cabang LAI? Bu Boroni nyebar. Aduh. Kepas. Kata ente kan katanya nggak bagus minum itu, kata tanggang melakukan dosa sesuai kitab lu kan katanya semua dosa dari ditanggung sama Yesus. Atau ada Bu Boroni. Ya Bu Boroni. Boru. Nah, asik banget Boru. Nggak, ini saya nanya nih sama si Kepas ini, si pimpinan ini. Katanya orang yang berdosa itu katanya kayak si Tanggang tadi. Kalau diminum, main perempuan katanya dia bakal masuk surga, masuk neraka katanya. Padahal kan di kitabnya dia sendiri segala dosa itu udah ditanggung oleh Yesus. Kepas, gimana itu Kepas? Kepas. Nggak bisa ada dalilnya, datanya mengatakan begini. Perbuatanmu menyertai engkau, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kata Kepas tadi semuanya ditanggung, jadi nggak apa-apa melakukan dosa, nggak ada lagi taubat, kata gitu Bu Boru nih. Karena Yesus untuk apa ya Bu Yesus itu disalibkan kalau masih ada tobat-tobatan? Nah itulah fungsinya dia harus, si Kepas harus Tuhannya disalibkan. Bukan, nggak ada tadi saya bilang kayak gitu. Tapi dia mengabaikan ayat-ayat yang lain. Itu nggak ada, itu saya bilang tadi. Ayat yang lain, perbuatanmu menyertai engkau. Nggak boleh. Makanya kan dibilang tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Ya inilah saya menjaga kesucian gitu loh. Jadi yang dibilang tadi itu kalau ketika kita sudah dimatrai, ditebus oleh Bapa, kita harus menghormati penyalipan itu dengan cara apa? Hidup suci. Ini di sini tidak tercela. Ini Gitu Kak Boru nih. Jadi menurut Kepas ini Tuhan itu disalib katanya. Gimana itu? Sekarang berpuasa nggak penyaliban itu. Sekarang gini, berpuasa nggak penyaliban itu sama dia. Karena gini. Itu Boru nih. Itu ayam udah dikasih belum makan, kok berisik banget ayam. Ke ayam pula larinya. Parah pakai pas. Kepas, bukan ayamnya mau tidur. Enggak Kepas, aku ini udah mau tidur. Kau bikin lucuan begitu, aku nggak jadi tidur Kepas. Parah pakai ayam pula ditanya. Sampai ayam pula kata Kepas bahas. Kepas, Bu Boroni itu masih ayam, masih bagus ayam daripada kamu. Kamu miara babi, udah jelas-jelas di Imamat 11, di Yesaya 66, nggak boleh makan babi. Makan babi juga ini, si Boruni makan B2 dia, tanyalah. Gini, sekarang berkuasa nggak penyaliban itu sama dia, sementara dia masih senang lihat gambar porno, masih rencana dia masih mau mau membuat pabrik senjata, ya kan? Padahal ajaran Yesus itu ajaran belas kasihan. Saya kan mau dapat untung gitu loh, pabrik senjata. Dihancurkan, kan begitu. Emang salah saya buka pabrik? Kan nggak salah. Iya, pabrik senjata kan. Tapi kan untuk mempekerjakan orang. Pabrik senjata punya tujuan untuk membasmi ya ini tadi. Jadi ya itu tadi ku bilang. Artinya kalau saya pun buka pabrik senjata, ya kan. Nah senjata ini kan saya jual nih antar negara, biar aja mereka perang, kan bukan saya yang perang. Saya kan dapat untung.
Iya kan, kasihan itu jiwa-jiwa yang diperangi itu, yang dibunuh-bunuh. Iya, Buktinya- tujuannya senjata itu buat apa gitu loh. Tujuannya kan Buat perdamaian lah, buat perdamaian Aja lah lah. lapangan Makanya ada kerja. perdamaian pakai senjata. Nggak Cuman ada. pula senjata itu buat perang. Pasti buat perang. Tahu ini Kepas. Kalau nggak perdamaian ngapain diciptakan senjata Itulah resiko itulah penyaliban makanya. itu. Itulah resiko suka-suka. Ya masuk akal itu. Namanya buat senjata itu pasti buat persiapan untuk perang. Nggak ada perdamaian. Siapa senjata itu nggak membunuh? ada. Kalau mau Mila, damai Mila, itu naik, justru naik, ini Mila. Kepas. Mila 1902 naik Mila naik. Kepas, kalau orang mau damai yang punya senjata pun dibuangnya itu senjata. Udah Nah, kita nggak usah betul pakai itu. senjata damai. Itu namanya damai. Orang siapkan senjata mau damai. Pula kau itu. Oh, parah kali pakai pas ini parah. Jadi begini ya. Kita lanjut tentang penyalipan tadi. Kita apakan Oke. dulu itu. Kita terkait dengan penyalipan itu. Kalau Boruni Sibilis ini, Boruni Iblis, kan dia nggak mengakui Yesus itu disalib. Tengoklah, wajar. sanggup dia kan karena memang sudah ditunjangi dia, sanggup dia bilang yang ditunjanginya itu dengan apa? Sibilis. Sanggup dia ini, Boruni Yesus kau bilang aku Sibilis. Gimana itu Kepas? Dalam perkataan yang kau dibenarkan, dalam Begini perkataan yang kau loh, dihukum. itu. Hati-hati loh dengan perkataan. Begini loh, itu menyangkal Elohim. Wajib, Yesus yang mengatakan itu. Setiap mereka yang percaya, Makanya aku mengusir berani iblis membilang dalam nama Yesus. itu Boruni Iblis. Kenapa? Ketika Bukan Yesus Elohim, Bapak. berdoa di Kenapa kau gunung. bilang Sibilis? Nih, Be- Baru nih, kasih Begitu. kesempatan dulu itu. Biar ngomong dulu, kita nanti jawab itu, Bang. Itu. Iya, jadi gini ya. Ketika Yesus berdoa di gunung Getsemani 3 kali sampai mencucurkan air mata, Yesus gemetar Siapa yang tangannya. menjawab doanya? Apa? Siapa yang menjawab doanya? Elohim Yahweh gitu Kan Sibilis loh. itu. Sibilis menjawab doa Yesus. Coba. Makanya kan saya bilang itu kan boru iblis bukan boru Yesus gitu loh. Kenapa? Karena sebelum Yesus turun ke bumi ataupun dilahirkan Bunda Maria, dia memakai banyak nabi-nabi seperti Musa, Elia, nah Nabi Nuh, Abraham, ya Nabi Daud. Nah, artinya yang saya katakan tadi, ketika kita meniadakan 10 perintah Tuhan yang dimana diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, itu yang memberikan itu Elohim, yaitu Bapa Yahweh gitu loh. Makanya ketika Boruni Iblis meniadakan Elohim ataupun menyangkal Tuhan Kristen, itu sama namanya Boruni Iblis itu penyesat gitu loh. Silakan Boruni Iblis. Berarti Yesus itu penyesat bagimu. Kau katakan Yesus Tuhan, Elohim. Sementara kau bilang dia Sibilis juga. Di mana nih ketetapan? Makanya nggak bahagia kau. Nggak Nah bahagia. itulah, bukan Yesus ku bilang Tuhan gitu loh. Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11. Akulah Alfa Omega di Wahyu, udah jelas. Apa Kalau lagi? Alfa dan Omega berarti dari selangkangan lah. Dari selangkangan Akulah. Wahyu 22 ayat 16 itu adalah Lucifer. Wahyu 22 ayat 16 dan Ayub 14. Bintang timur yang dijatuhkan ke bumi. Iya makanya kan dah gua Kejebak bilang. dirimu di situ. Kejebak juga di Enggak. namaku, kejebak juga dalam sistem yang kau jalankan. Itu. Ayo dijawab. Tadi Ya Yesaya, Bu Boroni Yesaya 12:14. Yesaya Terus? 14. Kejebak dia. Lagi pula buktikanlah dalam dirimu itu, bahagiakah dirimu? Itu aja. Bahagia aku itu. Aku bahagia banget. Bentar Bu lagi Boroni, Ya udah, artinya Tuhannya dia itu ada dua, Bu Boroni. Ya, Bapa dengan Yesus. Kalau Bu Boroni kan Tuhannya itu kan cuma just
only Jesus ya kan? Lebih dari Ini dua, deh. Bang. Lebih dari dua dia. Debata Jehovah juga si Debata, iya. Ya, bayangkanlah orang Batak juga dulu memiliki sesembahan Debata. Datang Yesus ke tanah Batak, jadi anak Debata. Parah nggak? Itu. Jadi ada Di Bali anaknya Hyang Widiwase Kak Boroni. Banyak Itu- bapaknya. Iya, sama seperti itu semua. Tanyalah si pimpinan. Kalau nggak dia itu gereja Protestan yang masih kesukuan dia. Ya, saya KBP, nggak mau saya masuk gereja manapun. Saya kesukuan, kuat banget suku saya. Kuria Kristen, Kemarin kau bilang Kuliah karismatik. Bako Karismatik Permalin. itu menganggap HKBP itu bidat. Kau sekarang aku HKBP Gini pula di sini. loh, Katolik saya 3 tahun, karismatik saya 3 tahun, Tiberia saya 3 tahun, dan masuk saya ke pesantren di Jombang Muktorullah sama Kiai Muktorullah gitu loh. Emang saya salah untuk belajar. Muktorullah di mana Muktorullah? Ngarang Di Jombang, Jawa Timur, Jombang, Jawa Sumbar, Timur. ngarang lu. Jawa Timur. Lihat itu di foto Ada. profilku nanti. Aduh, nanti saya Tahu tunjukkan lu. foto saya nanti sama Kiai nanti. Terus sekarang yang mana, Bang? Terakhir yang mana terakhir? Yang mana? Kalau saya sekarang kan HKBP, karena kan saya kan mulai kecil kan HKBP, tapi kan saya keliling saya ibadah. Kok keliling? Jadi Tuhan mereka ini lebih dari satu. Bu Boru ini satu Tuhannya, benar. Karena Bu Boru ini menyatakan just only Jesus. Ini kita hormatin Bu Boru ini. Dia punya prinsip dan sesuai dengan data. Kristen ini, Protestan, semuanya diambil. Nggak ada pendirian sama sekali. Bentar, Saya bentar. lebih hormat sama Bu Boru nih. Ya, Kepas. Bingung dia, bingung. Kau di Jombang dulu belajar apa, Kepas? Belajar lah Belajar gimana bohong. Nyuri. bertolek. Nyuri babi dia, nyuri babi dulu, nyuri babi nih. Kepas curi babi dulu di Jombang, nyuri babi. Ah, ini ada kerjanya, menipu saya. Jadi gini Kepas, jadi gini biar kau tahu Kepas ya. di Kepas ya. Jombang, Jadi gini Kepas. coba surat Ah. Al-Ikhlas aja, satu aja surat Al-Ikhlas. Coba, bisa enggak? Harusnya bisa. Nggak bisa. Menipu nih, ngapain nih percaya cokor ini. Jadi Kepas gini Kepas ya. Kalau seandainya kau kan tadi kan menyuruh aku berhenti ya kan. Tapi kalau pemahaman kalian sama kayak Boruni Yesus ini, berhenti aku Kepas. Ngapain lagi berdebat? Nah, itu aja sekarang. Kalau pemahaman kalian sama kayak Boruni Yesus ini, meyakinkan Yesus tanpa menggunakan yang lain, jadilah Kristen sejati. Berhenti. Nggak usah kosong-kosong aku, berhenti. Sekarang bisa nggak kalian seperti itu? Pedelah kalian dengan kekristenan. Jadilah Yesus. Jangan banyak kali Beda Tuhanmu. itu, sesat itu blender. Ah, kayak gitu. Ah, yang sesat. Nggak ada sama dia Roh Kudus. Nah, Roh ini Kudus dia sama jadi dia. penghujat Ini kekristenan itu kalian sendiri. Kalian sendiri yang menghujat, bukan kami. Betul. Jadi kami di sini meluruskan, kami di sini Makanya meluruskan. ada lagu blender gini, Roh Kudus kau hadir di sini, mengalir di bait suci. Hadir nggak? Teng. Hadir nggak? Jangan buruk. Aja dia baluap nih, longor. Oh bener ya, Roh Kudus ada, lu nggak mungkin longor, kayak Vas. Tuh kayak Bu Boru nih tuh, ini cerdas ini, setiap ngomong pakai data, Iya, pakai Jadi ayat. gini loh, Silakan buruk. kalian jangan mengudar Roh Kudus loh. Sikat itu Boru, Allah. sikat Boru, yang lainnya diam. Kita Bahaya, biar Bu Glenn. Boru nih, kita dengerin. Nanti Bu kalian- Boru nih gimana ngomongnya. Kalian Salut mati ini. mendadak loh, nggak boleh kalian mengujar Roh Kudus. Ya Waloni kan meninggal kan karena gitu mengujar Roh Kudus. Umurnya masih 50, masih muda. Bagaimana dengan kau yang nggak kawin-kawin? Nggak nikah-nikah? Nggak kawin, nggak kawin, nggak soal kawin, nggak tahu tentang kawin kau. Nikah. Jadi gini Ah, si loh. Uti gini loh, Watimena Bor. juga, si Uti Watimena itu Bor- memuji Roh Bor- Kudus mati Magadir, juga. biar dulu Magadir. Bentar. Nah, Baru nih iblis, masalah Rasul Paulus Mampu kau pun nggak bilang Yesus. menikah. Mampu kau Murid-murid bilang Yesus pun Yesus pun nggak nikah. Kalau bukan cerita nikah sekarang. Apa bedanya Sekarang rupanya gini kau dengan loh, Yesus? baru Emangnya kau baru Tuhan? nih iblis. Tuhan kau? Gini loh. Hah? Bang. Tuh, Kita itu apa musyawarah di Lintah, jangan pakai iblis lah. Nama orang di sama-samanya iblis, janganlah. Yang bagus saja. Nanti kita Iya, ngomong. dengar dulu. Nggak usah Dia pakai itu iblis, iblis. menghujat.
Iya, makanya kan ku bilang dia kan kenapa ada dasar saya mengatakan borni iblis, bahwa dia mengatakan Elohim Yahweh itu bukan bagian dari Yesus. Sementara Datanya kan belum tentu terbukti dia abang yang sibilis. benar. Datanya kan Jangan menganggap terbukti. abang paling benar sendiri gitu loh. Jangan anggap abang itu jangan nganggap semua orang itu iblis, ngawur itu. Belum tentu abang yang benar. Padahal masih bukan. manusia ya kan. Biarin Bang, biarin Bu Boruni yang jawab. Silakan Bu Boruni. Sikat Bu Boruni. Datanya kan jelas itu iblis. Udah banyak itu datanya. Tapi si pimpinan maksa. Itu Tapi nggak apa-apa. itu nih borni iblis. Aku nanti kok ketiduran sekalian tidur aku. Silakan Nggak lah. bisa kau tidur. Nggak Oh, bisa. alah. Terguncang hati dan pikiranmu. Itu. Jadi kalau udah kau katakan YHWH iblis, kau hancurkan dalam nama Yesus, baru kau nyenyak tidur. Dapatmu langsung jodohmu. Itulah. Ini terhalang semuanya. Dikuasai sama si iblis. Kalau aku menantumu itu, kurasa kau buat aku jadi apa ya? Kok melawan Elohim ya, membenci Elohim ya. Kalau aku Bukan benci, menantumu, menghancurkan. Kalau benci kan masih hidup dia. Ini menghancurkan, menuntaskan dia. itulah makanya ngerinya kalau calon mertua kayak Loh. gini, ngeri. Kan terbukti anak-anakku itu biarpun kere ngantar-ngantar makanan orang sama orang susah. Iya, maksudnya bukan itu, maksudnya diajari itu kurasa kami Kok dia membenci jari? Elohim Mereka ya. cerdas-cerdas. Mulai kecil mereka udah pelaku kebenaran mereka. Mulai kecil. Itulah enaknya kami di keluarga ini, mau apapun udah sering debat gitu. Karena kan mereka punya hobi untuk baca juga. Sama puasa. Mereka kuat itu puasanya. 3 hari 2 malam, 5 hari gitu. Karena mereka lihat mamanya bisa, kenapa kami nggak bisa kan gitu. Padahal nggak pernah aku suruh. Jadi anak-anakku itu nggak pernah ke Jakarta itu mulai SMP. Karena gini, ada Yesus Bapak yang bisa mendampingi Mak. Iya Mak. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja sama Yesus ya. Iya Mak. Ya udah terjadi. Ke Semarang, saya berangkat nggak saya antar itu sampai ke Semarang. Itu saking pedenya anak-anak saya ada Yesus yang mendampingi mereka. Itu ayam dikasih makan dulu. Itu sama dengan kitab Yohanes pasal 28 ayat ke-20. Meyakini bahwa Yesus itu menyertai itu sampai akhir zaman. Salut saya sama Anda tuh. Itu ayatnya. Bahkan Yesus Kalau katakan, ini betul, siap. Lanjut. aku menyedia gini ya, akulah tempat bagi mereka yang sebatang kara. Jadi kan saya kan background nggak punya ibu dan ayah, karena mereka menikah masing-masing ya kan. Nah itu jadi ya sampai bisa saya mengecap pendidikan, ya memang Yesus yang mendanai saya. Saya pun nggak mikir, nggak tahu dari mana, cuma saya bilang, Bapak aku pengen sekolah, ya pengen sekolah. Nah nanti tiba-tiba datang orang, karena saya memang di pusat kota di Siantar kan, datang nanti orang-orang yang bupati atau kak camat gitu datang, bukan kasih duit, kerjaan. Dek, nanti setrikakan baju abang ya. Nah, iya entah kenapa rajinku minta ampun, aku kerjai semua banyak orang, sampai pergi aku belanja ke Matahari, dulu masih Matahari ya di Siantar. Banyak duitku, bisa aku sekolah. Itu bisa aku punya tabungan. Jadi luar biasa Yesus itu ada. Yang penting kita jangan kayak aku ya, benci sama bapakku, mamaku, enggak. Ya tindakan mengampuni itu harus. Karena kalau aku nggak mengampuni, Tuhan pun nggak mengampuniku. Begitu. Aku cari bapakku, ketemu, rupanya dia mirip sama adikku ya. Itu dia. Nggak ada mirip sama aku, hanya kulitnya aja. Ketemu aku sama bapakku. Ada cincinku ku kasih sama tiriku, itulah bukti aku berdamai sama mereka. Itu enaknya dalam Yesus loh. Hati kita itu lentur, bisa menerima siapapun, sejahat, separah apapun dia. Itu. Tapi dengan kata
perbuatanmu menyertai itu terjadi loh. Entah kenapa bapak saya ini asal punya anak ninggal anaknya, ya. Jadi sekarang aku rasa dia itu menderita itu. Dia nggak berani jumpain kami karena kan istilahnya hanya kasih sperma aja, kan gitu. Hanya kasih sperma tinggalkan, nah itu dia. Permisi baru nih, Bang Blender. Ini ke judul aja Bang Blender, ini gimana ya Bang Blender? Ya, judul ya udah. Kalau ke judul Kepas sudah meninggal nih. Kepas sudah meninggal coba. Kita kasih paham sama abangnya ini satu ini, ke judul aja lah, ke menu utama aja gitu. Ya, kalau gini ya gila lah. Tuhan disalib, dibunuh. Masuk akal nggak? Itu aja. Masuk akal nggak? Itu Jadi aja. yang mesum Tuhan dia kan ngeri. Semana Dia bilang. Gila kan? Gak punya akal kan? Bun, akhirnya dia mau buka pabrik senjata, ya semakin banyak lagi orang yang binasa nantinya. Yang metong. Pabrik senjata ini mengurangi Agak tidur populasi. Kalau makin ada perang harus bersyukur. Kalau nggak ada perang Sampai pertama, nih, kedua, nampak kan bapaknya bapak perang. semua nanti kebanyakan manusia gitu loh. Populasi ini jadi bumi itu Senjata makan itu tua aja. nanti duluan, nanti dia yang kena tembak. Pecah semua amunisi yang di pabriknya itu kan, dia duluan hancur. Kalau Kepas ini dia udah nggak peduli lagi, dia udah. Iblis itu Jadi udah di badannya matrai. ini ketua udah Jadi matrai. matrai, jadi Ketua matrai PAC, aku. ketum semua iblisnya dalam dirinya berat. Kalau kalian nggak mau, Berat. Udah ketua semua dalam dirinya. Ketua iblis. Ketua DPP, DPC, ketum semua, ketua ranting semua. Ketua iblis semua di dalam dirinya. Jadi payah apapun kita sampaikan udah berat ini. Udah materai dia. kalau aku kan gini loh Blender. Kalau aku kan dari matrai, bukan berat, ganti kau. dari matrai. Nggak tahu kok materai sekarang udah nggak berlaku lagi. Masih kau pakai itu? Masih berlaku nggak materai dulu sama sekarang? Berlaku lah kan dari tanda tangani matrai itu. Harus ke Tanda notaris tangan kau dulu dikuatkan lagi. Harus kau ke notaris untuk menyatakan kau betul-betul masuk ke surga. Kalau nggak di notaris nggak akan berlaku materai kau tuh. Bingung kau nanti ditanya. Udah di matrai. Emang bisa masuk ke surga, Bang? Milo Nggak ya ada kan. kekuatan hukum itu. Kasus Kalau nggak Milo ada ditarik stempel semua mati notaris itu. Kepas, nggak ada kekuatan hukum. Tahu Banyak sawit dia yang udah stempel di ditarik neraka itu Bang. sawit yang ditarik di Riau sama Jambi, itu kan udah ditarik materinya dari pemerintah. Nggak berlaku lagi kan? Nggak berlaku lagi. Wah itulah. Makanya sekarang harus di notaris, nggak berlaku lagi materai kau itu. Dia perasaan kali kau. Pastikan dulu ke notaris kau. Notaris pun nggak bisa berkutik. Nggak bisa. Atas materi itu nggak bisa. Mana? Matilah kau. Minta api rokok aku sama kau. Kepas api rokok. Nggak bisa. Kau angan-angan kok. Kau kurang-kurangi makan babi. Gak usah jauh-jauh siapa si DL berapa banyak itu ribu ditarik semua materinya ya kan. Mati habis nggak bisa dibawa apa-apa. Apa yang dibawanya coba? Apa yang dibawanya? Apa yang dibawanya? Semua terbengkalai. Itu hebatnya. Perusahaannya kan digulung pemerintah semua. Gulung, Kan ya. materinya udah nggak berlaku. Makanya materai kau tuh materai kapan? Udah nggak berlaku lagi. Sekarang udah materai makin canggih Kepas. Nggak aja kau. Kau angan-angan kau Kepas. Makanya kau kurang-kurangi makan babi. Materai. Aku tengok, cuma 6.000 berapa yang di materai itu. Tapi kelapa sawit kami nggak ada di apa itu diambil alih pemerintah. ya siap. Kami kan HGU-nya kan apa semua. Ini nggak ada urusan. Ini nggak ada urusan kelapa sawit ini. Sekarang materai kau yang masuk surga ini. Kau nggak masuk surga Kepas. Kau kemana-mana kau pula materai ke mas sawit pula. Enggak tadi maksudnya tadi tanah itu kan dia materainya diambil pemerintah. Rupanya tanah kau yang masuk surga. Tanah kau yang masuk surga rupanya. Gini loh.
Kalau matraiku ini siapapun mencopot nggak bisa lagi, udah dimatrai. Udah nggak berlaku dibilang, apalagi nggak berlaku materi kau. Aku yang menyatakan, aku yang menyatakan nggak berlaku. Gimana mau bilang lagi? Kau angan-angan pula. Kau pulanya cita-cita kau ke surga itu, nanti surga kau gimana? Makan babi, makan biawak, itu lagi ingin kau bayar gratis. Apa lah coba? Surga kau yang kau inginkan di surga itu makan babi, makan biawak, mandi-mandi sungai, sungainya pun keruh sungai warna kuning. Blender, kayaknya aku blender ya. Nanti aku di surga kayaknya nggak dilayani aku seperti di ibu. Bang Kipas, apa yang menjadikan prioritas kamu bisa masuk surga? Yang menjamin kamu bisa masuk surga apa? Tuhan Yesus kan udah ketemu dengan saya, jadi dibilang aku Udah kayak Ketemu duga dengan kau udah. kamu. Kapan ketemunya? Aneh. Udah kayak duga kau, udah kayak duga. Wah, ngaco. Tinggal selangkah lagi ngaku Sampai nabi. hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Nama Yesus bukan nama Yahweh dia. Sama seperti namamu yang kau berikan kepadaku, yang seharusnya Yahweh bukan Yesus. Kan ada datanya itu. Sampai hari ini, bagaimana mau dikasih? Bagaimana kau mau sama Yesus? Nggak bisa. darahmu Yesus sucikan dan Kita buktikan Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan, Bapa Tuhan? Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya? Nah, masuk ini. Satu ya. Oke, di antara tiga ini kita kerucutkan. Dari Yesus, Bapa dan Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. 4. Dari 4 kan, biar tahu kalian. Bukan makin kerucut, makin bertambah. Kayak gini mau masuk surga? Iya. Kayak gini mau masuk surga? Hah? Ya nggak bisa, Tuhannya aja nggak jelas, dia kok masuk surga gimana? Ayolah Mas Kipas, pintar dikit lah. Dia mulai mikir ini, wah materi ini masih berlaku. Kalau itu nggak bisa diganggu gugat lagi, siapa itu mengenai materi itu udah dimateri. Udah sulit. Kalau berpikiran kayak gitu, berarti kan intinya Bang Kipas nggak pernah pakai logika, mikirnya imani kan. Yang penting imani aja gitu kan. Bukan imani, gini loh, dia udah datang kepada aku Tuhan Yesus, aku Tuhan Kepas, aku berkenan kepadamu. Nah artinya aku udah dimatrai gitu loh. Itu jadi yang menghujat itu kau. Iya, menghujat nih kan guru kan. Siapa sih? Jangan-jangan Lucifer yang Iya. datang itu pas. Jangan-jangan Nggak ada Lucifer. tuh. Karena gimana Yesus mau menyatakan diri sama dia? Baru nih Yesus saya Jadi ya- dibilangnya si Biris kan parah dia. Jadi gini loh, aku yang malas aja mengaku nabi, mengaku rasul. Ya udahlah, aku manusia biasa, yang penting aku masuk surga. Udah itu aja sih. Yang penting aku masuk surga. Angan kau. Langsung senjata Yang penting aku masuk surga. Enak Aku banget yang nggak langsung mau masuk aja surga. gini, tunggu dulu saudaraku. Aku yang nggak mau aja ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul. Udah, aku yang penting masuk surga udah. Kayak mana Tuhan Yesus mau datangin kau? Tuhan Yesus nggak makan babi, kau makan babi. Gimana? Gini loh blender. Enak Dia nggak bisa banget, masuk yang penting surga aku di masuk neraka surga. iblis. Dia kan jemaat iblis itu. Baca ya Wahyu 29. Ya. Jelas di sini datanya. Nah, 2 nomor 9, ngeri. Aku tahu kesusahanmu, kan dia udah susah katanya nyantun yatim piatu ya kan? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi sebenarnya tidak. Tanya dulu Bang, berkebangsaan apa dia? Ya, diri Batak, ya. yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, itu dicermati Bang Kipas. Ya. Satu ayat lagi Wahyu 39.
Nah, Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Israel rohani. Ya, jemaat iblis. Iblis di mana tempatnya? Iblis. Merokok. Merokok. Mencret kepas. Dia. Ih, jemaat iblis nggak tahu kepas. Gimana siap? YHWH iblis enya dalam nama Yesus. Ya aja jadi bangsa Indonesia. Indonesia ngasih kau makan. iya, Bukan aku Israel. pula Israel rohani. Dari mana? Jemaah iblis. Kalian lu diskusi, aku tidur dulu. Cerah Mana kau. bisa kau tidur? Sampai pagi nggak tidur dia ini. Susah kan? Sangat sukar orang kaya masuk dalam. Dia mulai gelisah. Jangan-jangan Dari kemarin materai dia ini nggak berlaku lagi nih. Woi, Ya karena otaknya udah dikunci gitu. Intinya masuk surga. Enak banget langsung masuk surga. Enggak, surga kau apa aja Kepas? Ada apa? Ngapain kau di surga nanti coba? Hah? Catur. Kepas? Di sana kan lengkap, makanan apa, apel ada apa, semua lengkap, buah pir. Sungainya warna apa sungainya? keruh. Kau mandi di sungai. Gatal-gatal kau di surga. Di sana kan ada apartemen, gimana sih? Apartemen. Makan kau? Makan kau apa? Biawak. Makan kau biawak. Kau mandi di sungai, habis itu gatal-gatal kau di surga. Sana ada babi panggang. Ada salib gak? Di surga ada salib gak? Kalau kau gatal-gatal. Babi panggang, aduh. Maaf Bang Kipas. Izin. Oke. Bang Kepas, berarti Bang Kepas nggak ada guna di materai. Maksudnya nggak ada guna gimana? Nggak berlaku itu materai. Ya gitu. Ya sama yang nggak percaya nggak berlaku lah. Orang itu berlaku untuk Elohim, Tuhanku ya. Ya yang membuat aku masuk surga kan Tuhanku, bukan 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 yang membuat aku masuk surga kan Tuhanku, bukan. Jaringan, Bah. Kenapa tuh tadi mental? Jaringan. Oh, pantas. Uboro nih naikin lagi bagus tuh dia tuh. Bantai semua. Jaringan. Tri Tunggal dibantai sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uboro itu Jesus only dia tuh, JU dia. Mantap dia tuh.
Semua dibantai semua sama dia. Pokoknya Jesus only. Nggak ada tuh Bapa. Nggak ada YHWH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah apa YHWH apa lagi? Ngeri. Lebih hormat kita sama dia. Oh Yesus Tuhan betul. Iya, kalau Kristen punya pemahaman seperti Bornu Yesus, nggak perlu lagi kita berdebat. Jadi penghujat itu memang dari kekristenan, bukan kita. Tapi karena memang tendensi kebencian Kristen terhadap Islam, makanya mereka menjas kita kan? Kan itu fakta. Iya. Karena kebencian mereka sampaikan. Coba dibuang kebencian itu, pasti enggak. Itu memang tendensi kebencian yang menghujat mereka. Kalau memang mereka esa, Yesus saja, kenapa banyak ahli Tuhannya? Firman lah, sekarang Firman udah berganti, udah kemana Firman? Aku pening aku. Yang terbaru nih, Firman mana Firman? Coba, Firman. Itu jelas itu, mana Firman coba? Si Firman utang rokok belum bayar lagi ya. Belum bayar coba, kan itu terbaru sekarang. Dan ini apa ya? Dan sepele, kita kan memberitahu kepada mereka. Sepele mereka yang gini-gini. Gabung lagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mentor si Firman sekarang. Iya, kan apa namanya itu? Apa namanya? Kita orang ini kita meluruskan, tapi karena ada tendensi kebencian, sulit jadinya. Kalau dibuang rasa kebencian, tidak ada kebencian. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu dengan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1:14, Firman. Sekarang yang TV terbaru, cobalah bayangkanlah TV terbaru, si Sabda sudah menjadi manusia. Kemana si Firman ini? Ada utang si Firman ini? Cobalah, udah pensiun si Firman. Kemana si Firman? Ini Bible mereka yang terbaru 2023 keluar. Coba kita menjelaskan kepada mereka. Ini sekarang sudah seganti. Kapan si Sabda menjadi Tuhan? Coba dilantik. Ada masa-masanya. Jadi ketuhanan di Kristen ada masanya. Ada masa pensiunnya. Sejak kapan Firman pensiun? Sabda. Dikudeta sama si Sabda itu. Anak mana Sabda ini? Anak mana? Orang Cobalah. perjengkolan. Coba kan Gang utama dia. kita ngasih kabar ke dia, malah kita disalahkan. Bibelmu yang salah, kau salahkan kami. Dibilang kau ngapain kau bahas kitab kami? Kan lucu. Kayak gini, udah pindah, salibnya hilang, Galatia 13. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Hilang salibnya, kemana? Hilang salibnya coba, habis. Berarti benar kan? Memang benar, berselisih kan? Ini nggak dipikirkan orang tuh, generasi ke depan anak-anaknya. Loh, Tuhan kami di kayu salib, karena dasarnya kan udah nggak ada lagi tiang kayu, apa jemuran. Boleh nggak kita mengatakan tiang jemuran? Boleh kan? Boleh. Kenapa? Cobalah kita menyampaikan ini Bible. Ini itu butet, cobalah. Ini itu berganti sudah Bible itu. Kan di manalah kalian peranan? Kenapa dibiarkan seperti ini? Udah hilang di tiang kayunya. Kalau anak-anak generasi ke depan, mana Tuhan kami? Nggak ada. Kok terbukti disalib ya di tiang kayu? Gimana ini kan parah berubah-berubah Bible nih. Aduh, hancur kali bah. Bisa nggak mengatakan tiang kayu apa? Kayu listrik, tiang kayu apa? Kayu listrik kan? Tiang kayu jemuran. Ini nanti betul Alkitab LAI ini loh. LAI Alkitab, lembaga Alkitab. Makanya membuat rusak itu LAI. Kami hanya menyampaikan, bukan mencari-cari kesalahan. Meluruskan, kenapa kalian biarkan seperti ini? Ini perbuatan LAI. Janganlah, kalianlah sendiri coba pahami dulu. Kenapa seperti ini? Kenapa dibiarkan? Kritis sedikit dengan bapak-bapak gereja, karena bapak-bapak gereja itu kalian yang menggaji. Kritis, jangan mau ikut-ikut. Kami hanya menyarankan seperti itu. Jangan mau dibodoh-bodohi, ya kan? Jangan mau dibodoh-bodohi. Kita saja punya pemahaman Islam, itulah kerennya Islam. Kalau ada orang-orang yang membuat pemahaman sendiri, langsung kita turun, kita serbu terus. Jangan kita biarkan. Nggak bisa kita biarkan. Sedangkan di sini saja ada aneh-aneh Islam punya pemahaman lain, kita gas di Komal. Ya kan?
Jadi kayak Luga menyampaikan, nggak ada yang berani gas, dibiarkan. Apa nggak parah itu? Luga mengaku nabi. Kalau kita coba mengaku nabi, wah kita cekek lah, mana bisa dibiarkan. Nah gitu maunya. Jadi kami hanya menyarankan, bukan mau intervensi, enggak. Cerdas sedikit. Coba advent saja. Berapa uang untuk pendeta? Masukkan 17 miliar loh setahun. Gila enggak untuk 5.000 jemaat? 17 miliar pendeta, ya kan? Gak gila 17 M itu. Apa enggak? Pendeta. Apa enggak? Pendeta kenyang. Makanya mereka takut kali hilang jemaat. Takut kali hilang jemaat. Ya diperdayakan jemaatnya. Dengan cara apa? Kritis. Nah ketika kalian kritis kepada jemaat, kepada pendeta, pasti pendeta itu memarahi kalian. Digas. Oh, imani saja. Nanti jangan takut ketika diancam. Nanti ku sampaikan sama Tuhan Yesus ya, dosa kau nggak ditebus. Jangan takut. Ya kan? Jangan takut nanti dibilang, wah nanti ku sampaikan ya dosa kau nggak ditebus. Nah penyakitnya beginilah kalian Kristen. Karena kalian takut diancam dosa kalian nggak ditebus karena kalian sudah melakukan banyak dosa. Ketika diancam dosa kalian nggak ditebus, jantungan. Dinaikkan ke piye? Oh piye po? Oh iya wis naik. Oh iya. Waduh. Iya, ini Bang Blender. Kayak sama, Dujo Jajo, Blender jangan mau nantang aku, report akunmu sekali, tabok 3 langsung nyusep. Blender, ku jambak kau dari tadi, jambak kau, longor kau pikir takut aku. Kau pikir takut aku, rungkat komalku, banyak hal bacot kau naik kau, naik kau monyet. Nama kau pun gak beres kau, naik kau, ku jambak kau. Kau pikir aku takut, kau rungkat, dari tadi kau mau report aku kan, kau pikir report. Yang tadi tuh jaringan longor, jaringan, bukan report. Jangan naik kau, bujang 6, naik. Takut nih kau, kenapa kau tolak? Longor, bujang 6. Ditolaknya kampungan kau. Kau pikirnya kau report lah, report. Kampungan kau. Oh, mau report kau ya? Mak gila apa betul report ya, Pak? Betul report dah. Membal. Betul report, Pak. Betul report ya bujang 6. Betul report ya? Betul report ya? Betul, Pak, betul report ya. Kita kawal lagi. Belum tidur si Kepas. Gak bisa tidur. Kepas ini selama aku buka komal susah dia tidur kalau buka komal. Kalau aku buka komal susah dia tidur Kepas ini, susah. Kepas, gini lah Kepas. Kepas, coba lah kau Kepas. Aku ngasih kau arahan Kepas, coba. Itu kenapa dari rungkat Blender? Jaringan. Kenapa Ini tadi jaringan. kau rungkat tadi? Jaringan, woi. Ini, kau tengok nih. Galatia 3:13 yang terbaru. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu, hilang salibnya Kepas. Kayak mana menurut kau nih? Ini kan udah bolak-balik kita bahas lo Blender. Ya apa pendapat kau hilang salibnya kayak gini? Kayak mana ada generasi kau nanti anak-anak? Kayak mana membacanya nih? Hah? Hei. Nggak kau pikirkan? Nggak kau pikirkan? Iya. Kalian karena apa? Kalian itu harus Yesus disalib. Harus. Itu mau kalian kan? Yesus disalib kan? Tapi ternyata salibnya hilang. Ayo. Boleh kan kami mengatakan digantung di tiang kayu jemuran? Boleh nggak? Ini LAI yang merusak kalian. Yohanes 17:13 itu dikatakan Tuhan. Itulah yang buat neraka LAI ini. Nggak ada teks originalnya, bukan Tuhan, Tuhan. Kau karena LAI kan yang merusak kan? Kurios itu Tuhan. Iya. LAI yang merusak kalian. Kami hanya meluruskan. Cuman hanya dasar kebencian kalian tanamkan terhadap Islam. Makanya apa yang kami sampaikan kalian nggak terima. Gitu loh Kepas. Nah inilah kau. Udah kebanyakan kau makan babi. Beginilah. Bentar. Guru dia tanya dulu bagaimana Bang Kepas. Yang menjadi acuan Bang Kepas, yang menjamin Bang Kepas ke surga itu sebenarnya apa sih? Itu tadi lah penyalipan tadi. Penyalipan dulu. Salibnya sudah hilang Kepas. Kok salib terus? Salibnya sudah hilang. Gue tengok itu tadi Bang Blender tunjukkan, tidak ada lagi salib. Udah gantinya dengan tiang kayu. Enggak. Datanya ada nggak yang menjamin Bang Kepas itu masuk ke surga? Enggak ada. Nggak ada, cuma rumah doang. Nggak ada deh. Ayo, kok langsung percaya apa emang bener-bener cuman disuruh ngimani aja, nggak pakai logika gitu.
Saya tanya kemarin Oten itu betul nggak dosamu sudah ditebus Yesus? Betul. Kami mati langsung masuk surga Pak, bilangnya. Coba buktikan kamu loncat dulu di Gedung Monas, mati masuk surga nggak? Takut saya Pak, takut. Tayangan jadinya itu Iya. nanti. Takut kalau nggak jadi masuk surga katanya. Jadi yang namanya surga itu harus yakin dulu. Kalau nggak yakin jangan diimani. Makanya akal itu fungsi. Contoh ya, saya kasih contoh. Di dalam Bible itu dikatakan singa makan rumput, ular makan debu. Kita cari tahu dulu nih, benar nggak singa itu makan rumput, benar nggak ular itu makan debu. Begitu juga Yesus. Yesus ini benar nggak Tuhan, benar nggak Yesus ini disalibkan nebus dosa. Faktanya, realitanya, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah pula dijadikan mati di tiang kayu salib itu menebus dosa. Begitu juga singa makan rumput. Pada realitanya, faktanya singa itu makan daging. Jadi logika berpikir kita itu kita asah dulu. Kalau kita imani saja, percaya saja, pasti akan menyesatkan kita dan akhirnya menimbulkan penyesalan-penyesalan yang ada di dalam diri kita. Ternyata kita ditipu. Jadi harus dicari tahu dulu kebenarannya saudaraku, supaya kalian mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat. Ya, lanjut saudaraku yang lain. Jadi, kau tanya sama Kepas. Jadi kalau misalkan aku datang ke rumah kau kasih aku makanan pakai piring kau. Ya Kepas? Hah? Datang kau ke rumah aku blender, ku tawarin makan baby panggang, bukan pakai piring. Jadi pakai apa? Pecahkan piring tuh aku. Kalau kau tawarin, ku pecahkan langsung kau. Begitu kau tawarkan piring dan pecahin, ku pecahkan ini biar kau piringnya. Campakkan biar kau tahu ya. Kayak enak aja kau kasih makan babi. Piring berak kau, berak piring di berak. Kau pecahkan langsung. Aku bilang campakkan dengan babi itu. Gak ada. Jadi kau nggak punya. Yang Kristen itu yang nggak punya toleransi. Kau tahu. Begitu kau tawarkan aku pakai piring kau. Bukan nggak toleransi. Gila kau makan babi. Jangankan gini loh blender, ku tawarkan samamu makan babi panggang langsung. Ku pecahkan piringnya depan kau tadi. Gak suci kita. Ku pecahkan jatuh kok. Habis lagi piring tuh enggak. Iya. Masalah gini loh blender, masalah kau terima atau tidak itu kembali kepadamu. Berarti kau belum mukmin, belum bertakwa kau. Toleransi kau mana? Udah ku bilang toleransi kau mana? Udah tahu aku kayak gitu kok. Tuh ku pecah. Kalau ku pecahkan piring depan kau marah nggak kau? Marah nggak kau? Marah nggak kau? Kira-kira marah nggak kau? Kau kasih aku babi ini blender, nah kau kasih makan ku pecahkan piring depan kau. Marah nggak kau? Hah? Coba kau jawab dulu. Marah nggak? Pecahkan piring kau. Piring belum mukmin kau. Pecahkan piring kau. Merah kau. Mau pecahkan. Piringnya aku. Nggak ada toleransi kau. Mana toleransi kau? Mana toleransi kau? Kau pecahkan piring kau. Nggak ada toleransi kau. Kau belum begini, masih belum beriman kau, belum mukmin. Belum beriman pula. Kau pula bekas makan babi, kau kasih makan aku. Kan bujang inam kau tuh. Kau pecahkan lagi tuh kau. Di mana toleransi kau? Udah dibilang. Yang tidak toleransi itu Kristen. Udah bolak-balik. Ku bilang di padang bulan itu asap di pinggir jalan. Bujang ini memang Kristen, ini memang tahap apa? Bakar babi, panggang babi di pinggir jalan. Orang lewat gara-gara mau jadi cepat, jadi lambat. Mutar aku gara-gara mau coba babi itu. Hah? Masuk di sana, keliling, pakai cerobong. Bilang sama hotel itu, kau pakai cerobong, bilang kenapa asapnya ke jalan? Udah bilang asapnya di jalan. Ya blender ya. Iya, dikipas-kipas pula lagi diarahkan ke jalan. Bujang memang. Nggak ada toleransi kalian. Kalau kami nggak ada, cobalah, hah? Mana toleransi kalian? Asapnya ke jalan, mak. Aku pakai helm pula, masuk ke dalam helm. Waduh, mak, bau berserba. Asapnya itu di dalam helm tuh, wih, baunya kalau itu mau ku pecah. Bang Kipas jangan ngomong dulu Bang Blender. Nggak ada. Ngomong aja. Iya. Nggak ada. Cobalah, mana toleransi? Memang Kristen itu nggak ada toleransi. Kalau toleransi, kami yang cukup toleransi, Kepas. Belum lagi kalian pulang dari gereja kalau dari minggu. Pernah aku tekincit gara-gara kalian pulang dari gereja. Biar tau, tekincit. Tekincit aku tahu udah berak aku macet. Ini macet. Pulang dari gereja, kalian nyebrang di jalan tuh macam jalan tuh punya kalian. Nyebrang dari Di celana itu. Kalau ketemu Bang tekincit. Blender.
Bukan. Dia dikawal pendeta ya kan, pendeta karena perempuan cantik lah kan. Dia nyebrang di tengah jalan, dibalikkan lagi badan dada sama pendeta tuh. Iya, bukan dia nyebrang aja, kenapa dada lagi dia? Di tengah jalan dia dada di dadanya pendeta itu lagi. Bukan yang nyebrang aja, gara-gara ten macam jalan ini punya kau aja bujangin kamu. Gara-gara itu macet. Cobalah kalau mau nyebrang aja, nyusahin aja pengguling sampai rumah terkincit aku tahu, terberak, tahu. Gara-gara apa kayak gitu lah kan, nyusahin aja aku bilang, makanya nggak ada toleransinya. Belum lagi banyak aja lah masalah dibuat, belum lagi aku macam lah gara-gara gereja oten satu keluarga aku nggak makan sayur, itu lagi satu keluarga nggak makan sayur, pagi-pagi disuruh beli sayur aku. Ini disimpan dulu aja Pak Blender, disimpan dulu aja biar Oten yang ngomong dulu, kita sambut gitu, oke? Mana Kepas pula mau disuruh ngomong cokornya suka-suka hati nih Kepas. Ini mau apa kau? Ngomong apa kau lagi coba Kepas? Hah? Ngomong apa? Ngomong lapet jadi ini tak apa-apa aja, matrai itu aja lo katanya. Enggak, kadang-kadang naik tensi, ini Oten ini dikasih tahu nanti dianggapnya kita yang salah. Bolak-balik kita nggak toleransi. Mereka yang nggak punya toleransi. Tunggu, ku tanya lu kok Blender. Ketika ada keributan di gereja, A, kau megang bensin, B, tidak megang bensin, mana kau pilih? Ya, ada nggak yang ngajarkan Tuhan kalian ke gereja? Ada nggak? Hah? Yang ku tanya, ketika ada keributan di dekat gereja, A, kau megang bensin, B, kau tidak megang bensin. Jawab. Bensin, kenapa rupanya? Kepingin kali aku toko di dalam gereja itu sama rental tukang musik. Kuputarkan musik aku itu yang kuciptaan aku itu. Wah, kalau itu kutinggalkan, habis itu ku gembok biar mati. Habis itu ku gembok lari aku, kutinggalkan biar cewek-cewek dalam tuh. Coba lah, udah tahu kali pendeta itu. Kalau aku dulu Kepas udah tahu kali dalam tuh. Begitu dia pendeta tuh ada ngomong tuh, "Cemana perpuluhan? Hari ini lancar?" Tanya asisten. Udah sama Eparus kan. Eparus ngelapor sama pendeta. Cemana Eparus? Agak ganas ini hari perpuluhan. Oke, musik mainlah. Kalau udah musik, ame abelalang kupu-kupu, encus anak baik, udah bersedia di Tuhan. Ame musik. Tapi itu kalau perpuluhan lancar. Tapi kalau Eparus tuh ngelapor sama pendeta, agak tipis pendeta. Ini udah. Oke, musiknya pun encus sebobo. Encus sebobo. Kalau tidak bobok digigit, nyama itu dia. Kalau udah perpuluhan nggak lancar, ada tahu kali gue Kepas. Semuanya punya ada niat tuh semuanya, makanya kalian pun juga harus ketat sama pendeta. Gak balik pendeta, tengoklah kemarin. Pendeta, udahlah Blender, kau jadi pendeta saja lah Blender. Nggak apa-apa aku bilang, aku jadi pendeta. Tapi di akhir khotbahku selalu aku mengatakan, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin, ulang. Marah dia, marah. Jangan gitu kau, Tuhan Yesus ya, jangan Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus katanya, jangan gitu. Aku pendeta, nggak usah kau atur-atur. Kalau kau udah menggajikan aku pendeta, nggak usah kau atur-atur. Pokoknya selalu di akhir khotbah. John 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, para jemaat-jemaat semua. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin kan? Amin kan? Jangan enggak amin kan? Amin. Tuhannya Yesus kan. Mana si Matius Blender? Si Matius mana? Matius. Ini kau, makanya aku bilang kau nanti kau dengar ya. Aku siap-siap oke pas kau duluan. Ini kami mau mencalonkan sama Bang Juma cawapres biar kau tahu, hati-hati kau. Hati kau. Ini kami udah siap-siap. Aku sama Bang Juma presiden, aku cawapres ya, mati kalian. Suara kalian kecil. Suara kalian 6%. Suara kalian 6%. Target utama kami apa? Menghilangkan kemacetan di seluruh Indonesia, karena kemacetan itu menyebabkan perekonomian semakin memburuk. Hati-hati kau. Diserah kau. Karena apa? Karena kalian selalu mengatakan bahwasanya ketika kalian mati pasti masuk surga, mati aja lah kalian udah, apalagi setiap ditanya aku tanya kau Kepas, kau lah aku tanya, kau pilih di mana, di dunia kau banyak harta apa di surga, mana kau pilih? Dua-duanya. Satu lah, jangan kau congok kali. Satu, mana kau pilih? Dua-duanya lah. Takut kau. Pasti kau pilih surga kan? Kau pasti masuk surga nih, pasti masuk surga. Pasti dah.
Nah pasti kan, ya udah, gak ada salahnya aku suruh ku salibkan kau. Kenapa? Jadi kami nanti sama Bang Juma tuh ketika aku cawapres membuat program Salmas. Kau tengok, jalan tol dibangun masih juga macet. Kalian yang buat kemacetan di Indonesia ini di mana-mana. Lagi di jalan nelpon kau, "Hei, Tuhan Yesus, haleluya, weh, macet. Di Alfamart juga macet. Aku pun pening nengok kau. Di Alfamart selalu kau buat macet. Di Komal macet. Di Alfamart beli 1 biji nawar-menawar di depan kasir. Apa coba? Hah? Dasarnya apa? Coba aku tengok. Tuhan kau, apa dasar kau menurunkan Yesus? Akulah Alfa Omega kan? Hah? Yohanes 13 ayat 13. Sama? Akulah? Filipi 25 sampai 11. Apa itu? Akulah Alfa Omega. Dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Akulah Alfa Omega termasuk? Itu di Wahyu itu, akulah Alfa Ya masuk. dan Omega. Masuk kan? Itu dasar kau menuankan Yesus kan? Akulah Alfa Omega kan? Makanya waktu aku di kasir lama kali antri puki mak sak berak juga aku udah rawat ini nawar-menawar. Yang dibeli cuma saus satu ditawar, jangan kurang ajar. Hah? Nawar di depan kasir. Kau muka peta tanda kau kenapa kau tawar-tawar ini udah ada apanya? Kau enggak? Ya biarlah kan. Lu kenapa kau biar? Ini antri di belakang. Kau lucu kau kalau mau beli di pasar kau jadi sini. Loh, ini kan punya Tuhan kami Alfamart nih kan? Iya. Dari mana dasar punya Tuhan kau? Akulah Alfa Omega. Itu loh tentu. Gara-gara Alfa Omega, Alfamart, Alfamidi punya Tuhan kalian. Kan suka-suka hati. Kalau tutup Alfamart, Alfamidi, Indomaret Tuhan kalian. Macet, di mana-mana macet. Di Komal macet kalau diskusi, gitu juga di SPBU. Udah masuk minyak tuh, nawar lagi. Kan enggak aja, macet aja buat macet kan. Makanya kami program Salmas sama Bang Juma, program sama salib masal. Hati-hatilah kau. Kami pasang di kecamatan 15 salib. Kami bangun 15 salib. Antrilah kau, kau lah duluan. Kau duluan. Dasarnya kami menyalibkan kalian. Adakah kalian mati bunuh diri berdosa? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kami sudah koordinasi Kementerian Agama bahwasanya di kekristenan tidak ada datanya mati bunuh diri berdosa. Lagian ini menjalankan ajaran kasih agar kalian cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Disalibkan kalian masing-masing. Ya kan? Disalibkan. Apalagi kalau kalian pastikan masuk surga daripada saudara-saudara kau yang tiap hari minta pinjam uang sama kau, minta uang beras. Ngapain lagi dia hidup? Surga aja lah. Kalian menjalankan ajaran kasih sama manusia, kami Islam agama rahmatan lil alamin. Pokoknya aku koordinasi dengan Dukcapil nama kau duluan salib. Matilah kau, hati-hati kau. Salibkan kau. Kalau kau disalib, Yesus jemput kau. Tapi kalau kau tabrak kereta api, Lucifer yang jemput kau. Pilih mana? Salib aja kan? Salib aja kau. Kau tengoklah nanti, siap-siap lah kau. Jadi antrian di setiap kecamatan, setiap hari kau disalib. Pertama kau duluan salib. Harus apa? Itulah namanya pengikut Yesus, bos. Harus mengikuti Yesus disalib. Mati kau. Ya, hati-hati kau. Yang pertama nanti kita kau salib kau, burung kau yang nggak sudah dituku tarik kulitnya, ku jepret pakai karet, ketepak katanya selip kali itu. Ku jepret pakai karet. Burung kau itu, ku tarik panjang-panjang ini kiri balau sudah, ku jepret pakai karet, ketepak katanya, atau ku sentil, enak kali itu. Habis itu kulas, ku ikat pakai kawat, kulas mati biar kau kencing cemana itu, matilah kau. Mati kau, Karena apa? Sebelum kau salib. Coba lah ulang. Kalau aku mati, syukuran apa kau nih? Kalau aku mati, syukuran kau? Syukuran nggak kau kalau aku mati? Syukuran? Syukuran kau? Kalau aku mati, kau syukuran berapa babi potong? Saking senangnya kau. Udah bisa kami bayangkan tuh. Syukuran nggak kau? Udah mati kau kan? Udah takut kau disalib? Udah takut kau disalib mati kau? Udah takut kau disalib mati kau duluan? Udah takut kamu disalib ya kan? Memanglah kalian ajaran toleransi kau siap-siap kau kepas ya. Udah ku bilang jangan kau hanya kuingatkan sama kau, jangan angan-angan. Kalau kau mati nanti kau pesankan sama keluargamu bawa 2 peti, 1 peti untuk kau, 1 lagi peti untuk kau bawa tilam kapuk tuh sama helm. Itu dia. 1 lagi isi peti itu tilam kapuk sama helm. Karena kau dibal-balin nanti kubur, terbalik pula kau, datang malaikat di sini kau pula pakai jas ganteng-ganteng mau disiksa kau pula. Buka baju kau. Buka baju kau pula kau mau disiksa, bukan kau mengganteng-ganteng sepatu kau terbalik pula. Siapa yang kau sepatu kau terbalik nih, yang kiri kanan di kiri?
Ngapa pakai peti kau lagi? Habis itu buka aja kau. Dimasukkan lagi kau peti, dikunci kau dari luar. Kau pikirkan keluar itu mati kau. Itu start dulu. Apa pula kau bak tilam begitu ditanya kau segala sini kau? Ku kasih kau 3 pertanyaan kata malaikat. Letak ginjal kau, letak rang kau, pecah kepala kau. Pilih mana? Pilih mana kau? Pilih mana? Ayo, letak ginjal kau. Salah satu kau. Ditanya, siapa nama Tuhan kau Kepas? Ye. Cepat jawab kau. Yesus. Ketepak, kena ginjal. Ginjal kau bengkok. Bengkok ginjal kau. Dihajar dulu ginjal kau. Sejak kapan pula Yesus dan Tuhan? Bengkok lah ginjal kau dah. Ya memang iya, itu bakal, jangan kau pikir ketawa-ketawa, ini fakta. Makanya kau pakai tilam biar anti tepuk. Tanya lagi. Siapa apa nama kitabmu? Bip. Oh, rahang kau mana? Rahang kata. Bip. Udah tahu aku nih, rahang mana kau? Rahang kanan apa rahang kiri? Sini. Bip. Ketepak katanya, rahang kau. Bengkok lah kau. Ngomong kau bener sih. Ngomong kau karena aku bilang siapkan rahang kau. Ketepak bengkok. Tanya yang ketiga, yang betul kau cakap. Siapa nama nabimu? Kan aku bilang jangan betul kau cakap. Memang siapkan rahang. Makanya kau pakai helm. Kalau nggak mau rahang kau retak, pakai helm kau. Ulus. Apa kau bilang? Ulus. Ketepak kena kepala kau, pecah, berserak lah kau dah habis. Bengkok ginjal, berpecah kepala, rahang pecah, mati kau. Habis. Mau apa kau lagi? Udah, tidurlah kau Kepas. Makanya aku bilang, saranku tuh nanti sampaikan sama keluargamu bawa tilam kapuk. Kau tutup badan kau pakai tilam itu sama helm. Biar tak pukul kau. Ya, itu saranku. Kau tahu, jadi jangan angan-angan kau pakai materai kau nggak berlaku, pikok kan taris di sana. Bahas kau masalah surga kau tuh. Angan-angan kalian tinggi kali angan-angan kalian. Enggak aja. Itu jangan kau pikir ini main-main ketawa-ketawa, ini fakta Kepas. Kan? Fakta, jangan macam-macam kau, retak ginjal kau, suka-suka hati kalian aja, kalian yang ngatur Tuhan, diciptakan Tuhan, kalian suka-suka hati, mati, ya. Begitu diciptakan, dikasih kau rezeki, dikasih kau makan, dikasih kau normal mulutmu, congormu normal, suka-suka hati kau makan babi. Habis itu kau dikasih kau enak, kau sorong perempuan itu, tekangkang kau sorong perempuan. Ketika kau sorong perempuan, dosanya Tuhan kau yang nanggung dosanya. Kau nembak, Tuhan kau yang nanggung. Kau coli, Tuhan kau yang nanggung. Enak kali gitu. Enak kali kau kayak gitu. Udah dikasih duit, habis itu mati kau masuk surga. Enak kali kepala bapak. Oh, demon aku di akhirat kalau itu, demon. Jangan piring, kalau memang betul kayak gitu demon aku di akhirat, beritahu. Kalau memang betul itu terjadi, ku pecahkan piring demon aku di akhirat, beritahu kau. Enak kali kayak gitu, ya kan? Pecah piring, coba demon, kuatnya demon. Semua demon. Kalau memang itu betul terjadi, aku demon sama Tuhan. Kok apalah kelebihannya oten-oten ini, longor-longornya diciptakan terus hidup, terus itu dia suka-suka hati, diatur Tuhan yang mengatur, orang yang ngatur Tuhan, semua ditentang, habis itu mati masuk surga. Enak kali. Bakar ban aku di akhirat, bakar ban. Bawa ban bakar ban, demon aku. Kami saja yang telentang telungkup pagi sholat subuh, kalian lagi tidur belum tentu pasti masuk surga. Kau yang enak-enak, kau makan tidur makan babi, suka-suka hati kau, babi diharamkan kau makan terus masuk surga, kepala bapak ayah kalian itu. Enak saja kalian pikir manusia ini cuma kalian aja. Demon lah, kami rupanya nggak ada manusia sama Tuhan. Makanya demon aku di akhirat kalau kalian masuk surga, biar tau kok. Jangan kau pikir bisa. Kalau kalian pasti masuk surga, kami ada imbang kalian. Kami imbang kalian. Demon kami di akhirat sana, demon. Kami imbang kalian. Biar tahu kau, ku aja demon. Demon nggak kita bang? Demon kan? Hah? Demon kan? Demon lah. Protes kita. Protes lah, enak aja. Kau apa kelebihan rupanya? Udahlah kalian muka kalian peta-peta, longor-longor. Apa kelebihan kalian coba? Apa? Kok kalian pula masuk surga enak kali kalian diciptakan. Makanya di Kejadian 6:6 menyesal Tuhan menciptakan kalian. Menyesal. Apa makanya pening Tuhan kalian tuh pening, menyesal. Makanya kalian berdoa. Pasti aja lah berdoa. Makanya doa kau pun jarang dikabulkan Kepas. Ketika kau berdoa, Tuhan
banyak kali masalahku di Tuhan. Aku pun, apa kata Tuhanmu? Aku pun juga banyak masalah Kepas, bukan kau aja katanya. Masalahku pun pening, aku kata pening, masalah pun banyak. Masalahku pun banyak, masalahku nggak kau tengok. Yang punya keledai mencari aku sampai sekarang, jual keledai. Belum lagi, apalagi mayatku hilang diambil orang, tersangkanya belum tahu siapa. Belum lagi pacong nagih-nagih uang salib sampai sekarang, tentara Romawi nggak mau bayar, aku ditagih sama pacong uang salib. Apalagi serak kau nggak aja. Makanya Tuhanmu banyak masalah, mau berdoa kau masalah aja kan. Tuhanmu pun banyak masalah, pening masalahnya. Yang punya keledai sampai sekarang cari-cari nggak pulang-pulanginya. Enak-enak kau saja, suka-suka hati aja kau. Banyak masalah. Iya, banyak kali masalahnya ya kan. Tuhan yang mayatnya pun hilang bolak-balik itu ayat Yohanes 20 itu. Itu kalau mati bolak-balik. Petrus, kemananya Tuhan kita ini Petrus? Petrus, hilang Tuanku Petrus. Kemananya Petrus, Tuhan kau ini Petrus? Gak bisa kau hilang, tengok mayatnya hilang, kemana Petrus? Ada apa Maria? Ada apa Maria? Ada apa? Ini kau tengok hilang Tuhan ini Petrus. Aduh, kemananya Tuhan kita, siapa yang ngambil ini Petrus? Gak tahu aku kenapa bisa terjadi. Aduh, kenapa lah kau jaga kuburan bisa hilang Tuhan kita Yesus? Aduh, mati lagi Petrus. Lapor kau sekarang. Pergi kau melapor sekarang. Cepat laporkan siapa tersangkanya. Iya. Pergi kau lapor ya. Nggak tersangka. Petrus melapornya kemana? Toko ke Satpol PP dia yang lapor. Cemana mudah tersangka? Kenapa kau ke Satpol PP? Sudah ku bilang kau ke Polsek Golgota. Kau Petrus lapor ke Polsek Golgota. Kenapa ke Satpol PP Petrus? Coba. Begitulah, habis. Ke Satpol PP pula mau lapor. Cemana mau dapat? Hancurlah. Oh Petrus, sudah ku bilang kau melapor ke Polsek Golgota. Kenapa kau Satpol PP Petrus? Aku yang terakhir. Udah mati. Bersera. Aduh, makanya hancur. Makanya kau Kepas angan-angan kau. Itu yang ada di Bibel kau nanti. Semua berserak kau. Jangan kau menghayal, angan-angan tinggi ya kan? Angan-angan tinggi kau nanti. Makanya di Yohanes 17:21 itu betul itu. Mencari-cari kau di surga nanti, mencari-cari. Itu karena apa? Karena kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Makanya kalian dicampakkan. Nggak ada dasarnya Yesus itu Tuhan. Kalian yang menuhankan Yesus, sedangkan Yesus tidak mengaku diri Tuhan. Makanya nanti capek kalian mencari itu. Kalian kau siapkan kaki kau untuk mencari Yesus nanti. Kau siapkan muter-muter. Tuhan Yesus di mana kau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di mananya kau Tuhan? Selamatkan kami Tuhan. Iya Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan. Kami mau dicampakkan ke neraka ini. Iya Tuhan Yesus bilang aku Yesus. aja nggak selamat di sialan. Apanya nggak selamat? Apanya kalian jadi bising kali kalian ada Yesus bawah? Apa yang kalian? Tolonglah kau carikan di mana ada Tuhan Yesus. Kau cari Tuhan Yesus di mana? Iya, kau tahu nggak di mana Tuhan Yesus? Nyari Yesus pula kalian kemari. Kaulah Tuhan Yesus, gondrong rambutmu. Jadi kalau kau bilang gondrong aku Yesus. Iya, kau seperti Tuhan Yesus. Kau ke Tuhan Yesus itu. Aku tukang parkir longor, mau cari Tuhan Yesus pula di sini. Aduh, di mana ya Tuhan Yesus kami itu? Tolong Tuhan Yesus kami di mana? Di mana Tuhan Yesus? Tolong kami cari. Nggak ada Yesus anak siapa? Yesus siapa? Di sini ada dua, Yesuah Amasiah sama Yesus. Yang mana mau cari? Iya Yesus. Yesus itu, Yesus, tolong Yesus. Yesus anak Wak Lias satu, Yesus anak Wak Ucup satu. Yang mana ini? Yesus anak Wak Ucup itu tolong anak Wak Ucup. Kalau Wak Ucup itu di sana. Pergi kau ke sana seberang jalan, Gang Becek sana, Gang Becek rumahnya. Yang berewokan. Kang Becek mana nih Kang Becek? Seberang sana. Iya, pergi kau ke Gang Becek itu anak Wak Ucup itu. Sampai di sana, kau cari-cari, kau mencari itu. Baru lalu. Encus. Encus. Apa kalian? Ada apa? Encus ada Encus. Aku ada apa kalian? Aku cari Encus. Kaulah Tuhan Yesus kami, tolong. Apa pula Tuhan Yesus kepala bapak kau Tuhan aku kata. Kau Tuhan Yesus. Aku bukan Tuhan Yesus. Aku Yesuah Amasiah. Kau kan itulah contoh-contohnya. Kaulah Tuhan Yesus kami, tolonglah selamatkan kami Tuhan Yesus. Selamatkan apa? Iya Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami lah, kami diserang. Kami mau dicari, mau ke neraka. Kami mau ke neraka Tuhan Yesus. Tolong selamatkan kami Tuhan Yesus. Selamatkan apa?
apanya kau? Udah gilanya kalian ini. Apa yang kalian kemari, woi? Iya Tuhan Yesus, selamatkan kami lah, kami mau dicampakkan ke neraka. Hei, aku bukan Tuhan, lor. Engkau Tuhan Yesus itu kau anak Yesus Maria dan Bunda Maria. Benar, bapakku Yusuf, mamaku Maria, benar. Apa masalah? Nah, itulah Tuhan Yesus, kami tolong selamatkan kami, Tuhan Yesus. Kepala bapak kau menyelamatkan kau, aku aja nggak diselamatkan nih, enak kalian aja. Aduh, tolonglah Tuhan Yesus. Kau kan juru selamat kami, Tuhan Yesus. Kau juru selamat kami. Iya, kau juru selamat kami. Kau tengok waktu aku disalib, aku menjerit, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Minta tolong aku diselamatkan. Ada kau tengok diselamatkan aku? Ada aku selamatkan? Kepala bapak ayah kau tuh? Enak aja kalian selamatkan, nggak ada order kayak gitu. Selamatkan aku gitu? Apa kayak gitu? Janganlah Tuhan Yesus, kayak gini dulu. Tolong Tuhan Yesus, bagaimana nih Tuhan Yesus? Kau dengar aku ya? Jangan piring ini. Aku saja minta selamatkan, longor-longor. Enggak, kau tengok. Aku sendiri saja pun nggak diselamatkan. Kalian rame ini mau diselamatkan, kepala bapak ayah kau itu diselamatkan. Tolonglah Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan Yesus. Gimana? Aku ya, kami telah berdumbuan atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu loh. Iya, kami telah berumur setan atas namamu. Sucer setan kepala ayah kau tuh setan, kau lah setan. Sejak kapan aku membawa Yesus? Sejak kapan membawa Kristen? Sejak kapan? Sejak kapan aku membawa? Iya, tolonglah kami, kau kan Tuhan Yesus kami. Kau kepala ayah. Ku tanya sama kalian ya, pernahkah aku membawa Kristen sama kalian? Iya, kau kan ada di Kristen, kami pengikutmu loh. Iya, kami pengikutmu. Iya, kami pengikutmu loh. Kemana-mana kami dikatakan pengikut Yesus. Pengikut kepala bapak ayah kau tuh pengikut sempak kau tuh ya. Sejak kapan aku membawa Kristen? Sejak kapan aku membawa Kristen? Suka hati kalian aja kalian. Aku gak kenal kalian, sana kalian. Pergi kalian sana. Muak pula aku nih kalian. Ku becam sana kalian. Apa yang kalian sini? Ada apa itu? Ada apa, Cus? Ada apa? Ini Pak, tengok orang nih, mau cari-cari Yesus katanya, mau selamatkan aku. Dari mana kalian ini semua? Dari mana? Ya, kau itu Yusuf, itu. Iya. Aku bapaknya si Yusuf, ada apa? Tolonglah kami Pak Yusuf, tolonglah Pak. Tolong apa? Ada apa kalian ini semua? Iya Pak Yusuf, tolonglah kami mau disampaikan ke neraka. Iya Pak Yusuf, kami disampaikan ke neraka. Emang kenapa dengan Yesus sudah apa? Iya, kau kan tolonglah selamatkan kami. Aku bapak tirinya, tanya sama mamanya lah. Mamanya lah, tanya mamanya sana. Panggilkanlah Pak, tolong panggilkanlah. Bunda Maria. Bunda Maria. Kalian, apa kalian cari aku? Bunda Maria, iya Bunda Maria, tolonglah Bunda Maria. Kami telah kehilangan aku Bunda Maria. Selamatkan kami Bunda Maria. Ada apa kalian ini cari Bunda Maria? Apanya kalian? Iya Bunda Maria, tolonglah selamatkan. Tolong. Iya. Berarti kalian itu yang dibilang Kristen itu yang dulu, yang masih menghina aku aja. Kalian yang menghina? Enggak ada loh kami menghina. Enggak ada kami menghina. Kepala bapak kau enggak ada menghina. Kau buat aku lahir kandang domba. Kau buat aku lahir kandang domba. Enggak menghina itu. Kau buat aku lahir kandang domba. Enggak menghina itu. Kurang ajar kalian. Iya, enggak ada loh, bukan kami. Kau kan lahir di Palungan di kandang domba. Iya, di kandang domba. Coba kalian lahir kandang domba. Lu mesti di kandang di bengkel aja kalian lahir. Kau enggak mau kalian? Kalian, dengar kalian ya. Aku nggak kalian pikirkan ada uang kalian untuk gaji munah setiap bulan gara-gara kalian mengatakan aku dan bapak adalah satu. Jadi aku mengandung Tuhan. Saat aku mengandung 9 bulan, ku gaji wak munah itu 500.000 untuk mencuci gosok pakaianku biar nggak keguguran. Betul kalian? Biar nggak keguguran Yesus ini, biar tahu kalian ya. Berkorban aku selama 9 bulan, ku gaji wak munah sama menggaji cuci gosok pakaianku ini, biar tahu kalian. Kalau aku di sini, kalau aku lah keguguran, nggak punya Tuhan kalian. Aduh Bunda Maria, tolonglah kami, maafkan kami Bunda Maria. Iya lah, maafkan kami Bunda Maria. Kepala bapak ayah kau tuh minta maaf sana kok. Matilah kalian, gitulah nanti diusir, itu fakta loh, diusir kalian. Campakan kalian, dicampakkan biar tahu kalian. Wak munah pula kau. Kau bayar itu. Berserak kau, berserak. Iya.
Tolonglah kami, tolonglah Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ya tolonglah Tuhan Yesus. Tolong minta tolong kok sama siapa sama siapa? Paulus sana, minta tolong sama Paulus. Paulus saya ikut Tuhan kan, minta tolong sama botak aja buku rap itu, minta tolong sama dia. Janganlah, Paulus di mana? Paulus di mana? Tolonglah kami. Minta kok sama botak longor tuh. Gara-gara Paulus kan kau kan, nah, gara-gara Paulus kau rusak kan, itulah dia. Paulus masalahnya, makanya aku bilang kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan tetap dari oten nongor nggak ada otak pantat buku rap sempak koyak. Daerah Kepas meninggal. Nah itu fakta Kepas, itu fakta. Itu mungkin Nanti ketika gini Bang ditanya, Blender, mereka nggak bawa materai itu, Enggak, cobalah bayangkan, kan kurang ajar orang ini. Kalau kita tanya sama orang Nioten, nah Kepas, kalian Bunda Maria lahir kandang domba nggak? Cepet kali, ya. Padahal kan nggak ada tertulis dalam kitabnya lahir kandang domba kan, bodat orang ini, kan bodat kan, menghina saja kalau menghina saja. Padahal nggak ada. Apakah palungan itu di kandang domba? Kan enggak. Palungan nggak ada. Padahal nggak. Seandainya gini lah, kalau toh nggak adanya tertulis, buatlah yang lebih baik, nggak usah di kandang domba, buatlah tadi tengah lapang, di gubuk gitu kan. Toh memang nggak ada yang tertulis di kandang domba. Tapi kalau kita diskusi tanya, lahir di mana? Kandang domba. Uki maknya kali orang ini memang. Makanya gue bilang, kalau sekarang gini aja lah, kalau menghinakan orang cepat kali. Kau lah kayak pas misalnya bini kau mau melahirkan. Mau melahirkan aku bang, sebentar ya, aku bawakan ke bengkel aja kau bawa, biar nggak tepuk congor kau tuh pakai apa, bini kau. Kalau mau melahirkan bini kau, nggak usah kandang domba kau bawa, ke bengkel aja kau bawa. Kenapa ke bengkel? Di situ kan banyak kuci-kuci, ada obeng, ada baut, ada semua, ada tang, ada kucing Inggris lengkap. Di situ aja mbak melahirkan. Kalau nggak dipukul kepala kau pakai kunci roda itu biar tahu kok. Nah, itulah dia. Menghinakan saja orang ini kan, menghinakan. Giliran mereka dihina nggak terima. Tapi jadi Tuhan di dalam kandungan Bunda marah. Tapi kalau menjelekkan Tuhan yang menghina, coba bayangkanlah di kitab mereka itu tuh Nabi dihina, Tuhan dihina, ya kan? Terus Bunda Maria dihina, mereka juga dihina, manusia pun dihina, dikatakan binatang. Hanya Paulus lah yang nggak ada hinaannya, yang lain semua hina, disamakan dengan binatang orang nih. Coba lah, binatang kan, domba kan binatang. Kalau ditanya, oh itu perumpamaan. Kalau perumpamaan itu apalah manfaat perumpamaan domba, coba? Apa? Apa kelebihan domba itu di perumpamaan? Mau pula longor orang nih. Kalau perumpamaan itu yang lebih baik lah. Misalkan perumpamaan, wah kami diperumpamakan bagaikan matahari yang bersinar untuk menyinari manusia di bumi. Kan keren? Keren kan? Masuk di analoginya. Ini domba pula perumpamaan, mau pula domba binatang. Dan mereka mau diperumpamakan dengan binatang, kan bodoh itu. Kita meluruskan. Kita di sini meluruskan. Janganlah kau diperumpamakan dengan binatang. Kita mau mengatakan diperumpamakan dengan binatang. Kok mau kau? Itu domba itu binatang. Apalagi kalau selain domba, kambing. Apa lah? Aduh, bodoh kali. Kita meluruskan kan? Tapi mereka nggak terima dikatakan binatang. Lebih mau mereka dikatakan hewan daripada binatang. Cobalah. Padahal sama padahal kan hewan sama binatang. Kalau dibilang hewan mau, dibilang binatang nggak mau. Longor kali memang. Ampun aku nih. Hancur lagi dia. Aduh, buser. Meninggal sih. Mati kayak pas nggak bisa bergerak. Makanya najis sekali sama aku nih, najis sekali. Ngujat aku. Ku doakan kau Blender cepat mati. Kalau aku mati, potong 10 babi di syukuran. Bang Blen. Kayak pas mau turun gengsi, bertahan panas kuping. Iya, mati dia. Kayak Hendra Siani. Biar ngomong dulu bang. Kayak Hendra Siani nih. Tengok Hendra Siani. Coba. Dia lagi. Hendra Siani. Enggak, dia itu pingsan itu, makanya. Hendra Siani. Kau Hendra, kami di sini menyampaikan kebenaran Hendra. Kenapa kau marah? Karena apa? Kebencian kau tanamkan di dalam Islam itu, ya kan? Gak ada ajaran kasih Kristen itu.
Katanya Kepas ini udah meninggal dia. Kepas ini. Kau udah di materai juga Hendra? Udah di materai? Kasih waktu Bang Indra aja Bang. Kasih waktu buat Bang Indra. Mau ngomong apa coba? Paling curhat. Coba ngomong Hendra. Halo Bang Indra. Tadi masih ingatkah dirimu ketika kita Suara kau kecil, handphone kau pun merek kecil. Oten. Dari tadi malam suaramu nggak bisa besar apa ya? Dinda Besar dulu sikit suaramu. Dibesarin dikit suaranya Kecil nggak kali suara kau Hendra. Aduh. suaraku udah full ini. Makanya jangan merek Oten handphone kau tuh. Akibat merek Oten kayak gitu jelek deh suaranya. Ganti merek kau tuh, jangan merek Oten. Jadi begini, yang tadi Anda mengatakan di mana tertulis jangan menyukai ibunya, iya kan? Ya. Emang nggak boleh mencela ibunya sendiri, nggak boleh mencela ibunya. Ngomong apa sih dia tadi ya? Kayak kumur-kumur gitu ya? Emang itu dari tadi malam kayak gitu bang. Udah suara yang kecil. berarti itu pernyataan jam 3:30 ditanggapi jam 6:30. Ay. Mikmu rusak Bang Indra. Mikmu kurang respon itu. Kurang besar suaranya soalnya. Mikrofon handphone. Pakai Turun dia. Malu dia turun dia. Pembahasan jam 3:30 tadi ditanggapi jam 6:30. Lola ini Oten ini. Handphone kau itu jangan merek Oten. Kan gue bilang ganti handphonemu itu. Jangan merek Oten. Merek Oten pun kodenya jangan 000. 0 semua mereknya. Ganti agak Samsung sedikit. Coba on cam di on cam biar nampak. On cam lagi itu kayak tadi malam on cam Biar nampak jelas suaramu. Di mana dalilnya coba? Saya on cam nanti liris muslim. Astagfirullahaladzim. Aduh suara kau kecil. Aduh mak. Suaranya kecil Bang Indra. Tengoklah, peta mukanya kan, peta mukanya tengok tuh, tengok ya kan. Kecil suaramu, coba. Nanti kalian jatuh cinta. Aduh, bandel kali dibilang suaranya kecil. Tunggu, jangan saya naikkan biar turun. Udah besar. Udah besar. Lapet. Udah besar tadi suaramu. Sudah besar suaramu, turun pula. Peta kan, Oten mukanya peta kan. Itu tadi muka peta teman-teman. Kayak gitulah muka peta biar toplet. Nah muka kayak dia lah. Kayak gitu muka peta tuh. Naik lagi Hendra. Kasihan kali Kepas ini. Udah nggak berkutik dia. Meninggal ya bang, meninggal. Cari ambulan bang. Gak usah hanya pakai ambulan dah. Naikkan punggung babi suruh bawa lari. Sebenarnya Kristen ini pengikut siapa sih? Paulus. Lalu kenapa mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, sedangkan Yesus itu adalah orang Yahudi, mengajarkan Taurat. Bahkan Yesus itu melarang untuk memakan daging babi karena itu diharamkan. Nah ini si Hendra sudah naik nih si Hendra. Coba nih Hendra. Kan kau. Sudah naik ini. Nah, lagi. Kalian pada pintar jangan. Kecil suaramu. Masa di room lain suara saya paling besar loh. Aduh. Ini paling kecil. Congor kau itu bengkok. Benar Bang. Deketin. Mic-nya deketin. Hendra, coba di on cam aja biar suaramu besar. Di room lain itu suara saya itu paling besar. Di sini paling kecil. Kecil di sini. Tahu kalau masuk ke Komalia Bang Blender Kali beli handset Hendra angkat biar yang suaramu bagus. kedengaran. Ini kok Ngapain pakai handset? Udah besar. Jadi begini, Oten gila ya kalian bilang backgroundnya. Ya. Atas dasar apa kalian bilang Oten itu gila? Sementara sekejap yang tanpa sepengetahuan kalian yang menciptakan segala sesuatunya yang kebutuhan kalian itu adalah orang Kristen. Ngarang kamu. Baik, ku jawab. Kenapa dikatakan Oten gila? Gila itu tidak punya akal. Masuk akalkah Tuhan dilahirkan? Masuk akalkah Tuhan mati? Jawab.
Oke, itulah daba fungsinya. Kenapa Tuhan itu datang ke dunia ini yang menyerupai kita, karena ciptaan Bapa di sorga itu adalah manusia yang tertinggi. Jadi Tuhan datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Makanya kita bersyukur Tuhan itu datang ke bumi ini. Dia rela disiksa semuanya berbagai macam untuk menebus dosa-dosa kita. Mana ada Tuhan disiksa? Tuhan kok disiksa? Wah, nggak masuk akal. Dia rela. Sama Nggak ada, seperti nggak ada. kita. Tuhan kok disiksa itu nggak ada. Nah. Tuhan itu yang menciptakan kita. Kenapa disiksa? Wah, Kalau Tuhan kami naik, kalau Tuhan kami naik nggak ada namanya Tuhan yang menciptakan ke surga. dunia ini. Kita diciptakan sama Tuhan. Kenapa Tuhan dicipta? Mosok kita yang diciptakan Tuhan, kita menyiksa Tuhan? Nggak masuk akal itu. Kenapa? Kalau Tuhan kami naik ke surga, kalau yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji itu di liang kubur. Tuhan itu yang menciptakan surga. Kenapa Tuhan harus masuk naik ke surga? Harus dimatiin dulu. Aneh kamu itu. Makanya nggak masuk akal. Makanya aku bilang, karena manusia banyak melakukan dosa, datanglah penebus dosa. Loh, penebus dosa. Tuhan itu yang harus menghakimi dosa kita, bukan yang menebus dosa kita. Kamu itu lucu, bicaranya nggak dibolak-balik, nggak jelas malah. Jadi begini. Apakah sekarang saya ikut katamu. Begini, Pak Depan. Ya. Apakah Anda sudah bisa memastikan kalau Muslim itu adalah otomatis yang kalian sembah sebagai nabi adalah paling suci? Iya. Oke. Nabi kami nggak Termasuk- disembah, Hendra. Kau. Kita nggak menyembah Nabi kita, nggak. Ngawur Hendra ini. Kalian tidak menyembah nabi kalian? Nggak. Enggak ada. Jadi yang umat Muslim cuma dalam menyembah agama Islam Tuhan. itu menyembah Nabi. Kau dengar itu Hendra? Nggak ada kata itu, nggak ada. Oke, saya ikutin narasi kalian. Jadi yang kalian contohnya Muhammad lah ya. Itu kalian apakan itu? Kalian puja-puja atau kalian hanya sebatas Enggak saja? ada yang muja-muja Nabi Kita Muhammad. mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Oke. Kita itu Berarti memuliakan, bukan memuja-muja. Berarti nabi kalian suci ya? Maksum. Coba saya tes dulu akalnya. Terpelihara Hendra. dari Kayaknya dosa. sakit akalnya Hendra ini. Ya. Hendra, Nabi coba kalian saya tanya suci kau ya? dulu Hendra. Hendra, coba saya tanya kau dulu. Kenapa ketika saya bertanya sama kalian lari-lari Sudah kemana-mana? kami jawab. Iya, saya bilang Sekarang iya. giliran kami yang bertanya. Saya mau Satu-satu bertanya. dulu. Kan Dah, kita sudah jawab. Udah diam, biar urusan sama aku. Bertanya kau, udah. Oke, kita kembalikan ke host. Oke, Blender. Muslim itu berarti agama yang paling suci di muka bumi ini, betul? Yes. Berarti ajarannya paling betul. Yes. Betul. Otomatis kalian harus mengikuti ajaran itu, betul? Yes. Iya, benar. Nah, sekarang Sabar Bang Devan, biar aku sendiri Bang. Yes. sekarang pertanyaan saya, jikalaulah agama kalian yang paling benar dan kalian memuja menaikkan ustadz-ustadz, kenapa ustadz-ustadz di Indonesia banyak manipulasi dengan mengajarkan nyanyian haji tapi menyodomi Apa yang kau bilang? santri-santri? Apa yang kau bilang? Kenapa ustadz-ustadz di Indonesia banyak memodifikasi dengan ajaran ngaji tapi menyodomi santri-santri? Itu Oke, Ustaz baik. palsu Sabar itu. Bang. Biar aku jawab Bang. Tenang Bang, tenang. Ya, Karena lanjut. apa? Untuk mendandangi pastor-pastor yang makin parah, 330.000 pelaku pastor. Ya, 300.000 pelecehan sampai gereja pada tutup di Amerika sana. Karena apa? Mereka melakukan pelecehan seksual. Jadi 330.000 pelaku, imbangnya cuma sedikit. Nah, kalau di Islam itu ajarannya bukan dari agamanya, tetapi kalau Kristen memang dari ajarannya.
ketika di Islam ada yang melakukan seperti itu oknum, bukan salah agama. Oknum. Tapi kalau Kristen memang ajarannya untuk memerintahkan. Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Itu di Alkitabnya kamu. Jadi seorang nabi, ya jelaslah kalian tadi bilang Nabi Paulus kan. Kalau Nabi Paulus tidak menikah. Kalau Nabi kalian itu mempunyai beberapa istri dan setara 30 kekuatan SEX, apakah itu benar? Betul. Betul. Nabi kami emang sehat. Nabi kami itu laki-laki jantan. Berarti kalau setara 30 pria perkasa, apakah boleh itu dinamakan Nabi Raja SEX? Oke, baik. Dia nikahi istrinya. Ngawur. Ku jawab. Bentar, ku jawab. Ya. Jadi memang inilah selalu dibahas. Karena apa? Yesusnya tidak menikah karena nggak tahu, nggak laku-laku tak apa, ya kan? Jadi Tuhannya mereka Yesus entah ganteng entah apa, burungnya tanah tangga. Jadi beda sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kegantengan beliau, ya kan? Karena ganteng, tampan, kaya. Jadi banyak wanita. Kayak Shendra nih, muka peta kayak gitu, burungnya lemas, siapa yang mau perempuan? Nah itu dia. Jadi iri. Jadi mereka selalu membanding-bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Dan itu Tuhan loh, ini manusia loh. Bisa kalah pula Tuhan dengan manusia, keren nggak? Hah? Itu dia. Jadi mereka selalu mengait-ngaitkan dengan Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Pas kan? Kenapa? Ganteng lah. Kalian wanita kalau ganteng saya mau. Kayak Hendra nih muka peta. Dinda, muka peta ini mau nggak Dinda? Bau lagi, bau nggak sunat mau nggak? Enggak lah bang. Nah, dengar. Itu dia. Dinda, bisa-bisa Anda jatuh cinta sama saya Dinda, tapi maaf, saya bukan orang yang seperti itu. Muka kau peta. Maaf, Anda nggak level saya. Seandainya kamu mau sama saya Dinda, mungkin saya harus berpikir 1001 kata. Aku juga mikir. Bukan kau itu tablo. Kau pikir. Karena apa Dinda? Aku tidak mau menyakiti hati para wanita. Enggak lah. Apa enaknya orang nggak disunat? Jangan aku. Nggak selera. Kau pikirkan, udah ku bilang. Kenapa kalian lebih cari wanita-wanita muslim? Karena apa? Udah ku bilang, ini fakta. Aku pernah di kos di ruku-ruku. Dindingnya itu nggak begitu apa kali. Sebelah nih Oten pacaran, tak berumah tangga tak pacaran. Asal dengar main suaranya, hai, apa ini? Kok suara perempuannya kok kayak gitu? Hai, loh, terus ku tanya lagi, kenapa lah? Dia cerita-cerita, rupanya kalau malam, ceweknya itu nggak pernah pakai celana dalam, selalu tekangkang. Rupanya itu obat anti nyamuk. Cepetnya itu obat anti nyamuk, biar tau kok. Karena saking baunya nyamuk kesedot, makanya kau cari muslim. Itu Oten, itu fakta. Baunya tekangkang toko. Jadi nggak perlu pakai anti nyamuk lagi, tekangkang aja ceweknya udah langsung mati nyamuk. Ya, Blender. Boleh saya bertanya tentang kaum muslimah yang di sini? Coba tipping ya. Kaum muslimah, bagi kaum muslimah, kira-kira yang kalian inginkan pria seperti apa? Apakah seperti orang Kristen atau seperti orang Muslim yang bisa menikahi 1, 2, 3, 4 istri? Coba tapping. Pasti seperti orang Muslim. Pasti Ya, itu. karena, coba tunggu, jangan. Biar kita ini. Apakah bagi wanita rela mau dibuat istri pertama, kedua, ketiga, keempat daripada orang Kristen hanya 1 istri? Coba tapping teman-teman. Lebih baik istri lebih dari 1 daripada istri 1 tapi berceceran kemana-mana itu. Jangan ada tapinya. Enggak usah kamu. Gini. Lebih baik jadi istri yang keempat, kelima tapi resmi, halal, ketimbang punya 1 istri tapi laki-lakinya itu Kita buka data ini. Di Keluaran 21 nomor 10. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, catat. Ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istri yang pertama. Boleh nggak? Nah, boleh kan? Boleh kami. Yang saya tanya tadi Blunder. Boleh kan? Kristen? Blunder. Kristen boleh berpoli? Kami, ini.
Kau baca ini. itulah kalian itu. Coba kau jelas. Memang- Oke, sekarang kau jelaskan maksud ayat ini. Oke, boleh buka ayatnya dari Ini, saya. Keluaran Anda sudah 2:10. pernah mengatakan ini kepada saya. Ini, ya terus jelaskan Iya. ini. Boleh Anda buka dari 8 sampai 15 biar saya yang baca langsung. Kalau anak-anak laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak. Tapi boleh nggak Anda tunjukkan ayat sebelumnya? Biar sama-sama kita tahu. Apa ayat sebelumnya mana? 21 berapa? Nomor berapa? Apakah Anda tahu? Apakah biar maksudnya biar Nomor berapa? teman-teman juga yang awam Nomor juga berapa? tahu. 21 nomor Dari berapa? sebelumnya, ayat sebelumnya. Nah, Ya nomor 21, berapa? 9. Ini 9. Bukan, maksudnya langsung dari 8 sampai ke 15 kah gitu. Panjang kali. Ini kan coba apa lagi? Kau lihat Kalau penipu. 15 sesudahnya Tapi dong, ngapain Hendra. kalian takut Nah, dari menyebutkan 10 ke 15 dibilang sebelumnya. Sesudahnya itu namanya. Kalau ia tidak memenuhi kewajiban, ia harus membebaskan istrinya itu tanpa menerima uang tebusan. Ini Iya, tetap perkawinan. Makanya biar saya baca. Orang-orang 21. pun kan pada tahu. 12. 12. Supaya yang kenapa memukul lah orang kalian itu tidak mau langsung menunjukkan semuanya? Kau pakailah kitabmu. Kau tunjukkanlah. Enak aja kau nyuruh-nyuruh. Yang pasti Iya, di sini biar udah orang jelas. tahu. Enggak, Yang pasti biar di sini orang jelas. tahu. Yang pasti Jadi jelas di begini. sini. Enggak, sekarang Yang gini. nyatanya, Ini sekarang kau jelaskan dulu. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian boleh serta kita baca semua ya, hak seperti teman-teman biasa ya, kepada masing-masing. istri yang pertamanya. Artinya boleh poligami kan? Boleh kan? Boleh. Itu kitabmu loh itu. itulah kan. Yep. Nggak mau dengarkan omongan Ya kau orang buka kan. lah. Kau buka lah bos. Buka saja biar orang tahu. Nanti kalau saya yang buka, kalian kan bakalan tidak percaya. Iya Jadi kan? gimana lagi? Ya kau sebut ayatnya berapa biar dibukakan. Karena fakta dan realitinya kejadian yang khusus di Indonesia bisa para muslim menikahi 1-2 sah lagi dengan satu rumah. Coba seandainya ada itu di dalam diri para wanita yang menonton ini, bagaimana sih hati kalian? Oke, sekarang aku tanya sama kau. Apakah di kekristenan itu sah perkawinannya? Sah. Baik. Apa bedanya perkawinan dengan pernikahan? Itu aja. Macet loh, macet. 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 Apa bedanya pernikahan dengan perkawinan? Apakah binatang bisa disebut pernikahan? Ya tidak bisa. Tidak bisa, berarti perkawinan, oke? Nah, sekarang kau tunjukkan di dalam kitabmu ada kalian dikatakan pernikahan. Kalau ada dikatakan pernikahan, ke Kristen aku. Bukan, ayo mesra kau. Kau tunjukkan di dalam kitabmu dikatakan pernikahan. Blunder. Kalau ke Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak kaki. Iya, pernikahan disebutkan di mana pernikahan disebutkan oleh melakukan pernikahan. Sebentar Blender. Misalnya kalau kalian bilang saya mualaf, si Hendra mualaf, begini hanya di sini mengatakan entah apa itu omongannya itu bisa langsung jadi muslim, bukan kayak gitu Kristen. Kau dijawab aja yang ditanya Bang Blender itu tadi. Iya. Apa bedanya Biar pernikahan saya sama terangkan, biar perkawinan? pada muslim pada tahu kalau ke Kristen itu asli dari hati, bukan hanya sekedar tapi ada pembaptisan. Yang ditanya lain, Ngomong dijawab apa tuh lain. Hen? Yang ditanya apa? Yang dijawab yang muslim apa yang mau Kan Bunda tadi si Blunder ini bilang kalau ada Blunder, begini bukan saya blunder. sekarang kembali bukan membalikkan telapak tangan Bunda. Bukan itu yang ditanya sama Bang Blender. Apa perbedaan pernikahan itu yang ditanya? Iya, udah dari dulu si Blunder ini mengatakan pertanyaan itu. Blender. Iya. Udah bahas, maksudnya itu aja pengetahuannya. Masalahnya apa sih kalau wanita itu dinikahin sama sampai kedua ketiganya? Orang wanitanya aja ikhlas mau.
Yang penting Sekarang syariat. begini. Dalam syariat. Makanya saya bilang tadi, tolong taping bagi wanita muslim, apakah kalian ikhlas dan rela dijadikan istri pertama? Ikhlas, banyak yang ikhlas. coba. Ketimbang orang Kristen nggak mau nikah dua ketiga nggak sah, tapi dia di sana sini nunggang sana, nunggang sini, nunggang sana, nunggang sini di luarnya, tapi nggak dinikahi. Prinsipnya di kekristenan itu tidak sah. Dalam berhubungan berumah tangga itu tidak sah, semuanya anak haram karena tidak ada pernikahan. Yang namanya pernikahan itu aturan dari Tuhan. Nah, Perkawinan dari negara. Jadi tidak sah. Secara negara iya, tapi secara agama tidak. No. Jelas? Karena apa? Tidak ada dikatakan pernikahan. Hubungan kalian itu tidak ada pernikahan, tapi perkawinan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Persatukan, bukan dinikahkan. Itu untuk teman seumur hidup loh. Tapi tidak berarti penyatuan hubungan kalian itu bukan berdasarkan Tuhan, tetapi berdasarkan negara. Karena adalah aturan itu, negara mensahkan aturan itu. Iya, tapi tidak dengan Tuhan. Makanya muka kau peta. Sah itu. Peta muka kau. Oke, jadi begini Blunder, saya mau tanya, saya mau ini, seandainya saya orang muslim ini, murtadlah saya. Apa wanita-wanita yang di sini rela jadi istri saya, tuju saya buat istri? Muka kau peta, nggak ada yang selera. Iya. Kenapa tidak bisa? Kan karena bisa kan? Biar saya murtad agar istri saya tuju, bagaimana? Kira-kira ada enggak? Saya contohnya saya setarakan semua. Nggak ada yang mau sama kamu. 50 juta. Kau pun belum ngerti arti pernikahan. Istri satu aja nggak bisa, apalagi lebih dari satu. Nggak ada. Dari tampangmu aja kelihatan ngerumat. Karena kalian takut ketika orang Kristen jadi Muslim memperistrikan tujuh. Bukan itu. Tadi kan sudah data kutunjukkan Keluaran 21:10. Kalian itu dibolehkan juga menikahi lebih dari satu istri. Ngapain kau takut? Kalau kau kawin lagi, kau tunjukkan dalil itu sama pendeta, sama istrimu. Apa lagi? Aku ikutilah dulu omonganmu Blender, biar hatimu senang, oke? Hatiku senang, kitabmu yang mengatakan kok, bukan aku. Iya, sekarang yang terjadi bahkan kenyataannya Kristen itu hanya boleh satu istri, apalagi kalian dibodoh-bodohi pendeta. Kalian dibodoh-bodohi pendeta. Pendeta kalian kawin banyak, kalian enggak. Banyak. Bodoh. Betul. Pendeta Blunder kalau udah masih ada istrinya, bahkan kalau sudah tidak ada pun istrinya, dia tidak akan menikah lagi. Nggak, dari mana kau tahu? Nggak mungkin dia ngomong sama kau ngadu, tapi kami udah banyak, Toko. Kalau banyak kali bininya. Itu dalilnya ditunjukkan. Kalau ada yang bertanya Keluaran 21:10. Nyatanya reality itu, dengar Blunder. Ya fakta. Enak aja kau. Nyatanya dengan data di Indonesia, Ustadz itu melebihi 1, 2, 3 bahkan sampai 7. Bagaimana seorang junjungan seperti itu? Apa pula kau pendeta kau 8, 9 Toko, biar tahu kok. Di sini ada namanya Pendeta Charles, dengar kau ya. Pendeta Charles Simamora STH DTH. Di mana-mana, di setiap kota ada bini ya, setiap kota. Iya, kawin siri. Ada kawan ketuan kadi, 9 istrinya Tuan kali, gila kali pendeta nih ya, 9. Yang muslim banyak kali. Ini 1. Terus di Manado juga ada pendeta 7 istrinya. Gila kali. Ada lagi pendeta Advent apa itu 8. Gila kali ya. Hancur. Gila kali. Makanya Dinda, kamu jangan salah jalan Dinda. Sekalipun kamu salah jalan. Dinda. Kamu jangan mau salah jalan karena pendeta itu banyak uangnya. Kalau ustadz itu tidak banyak uangnya. Ketika dia banyak uang, pendeta itu suka-suka hati mencari-cari perempuan. Biar tahu kau. Buktinya kemarin, Bu Darni, dia mengatakan untuk pendeta 1 tahun tuh di Advent 17 miliar. 17 miliar satu Sumatera. Satu Sumatera. Itu, Bang. Iya, perpuluhan. Untuk Sumatera Utara 17 M untuk seluruh pendeta 5.000 jemaat. Gila nggak pendeta? Beserak kalian, apa pula kaya-kaya? 17 miliar Toko, bayangkan apa nggak perempuan di mana-mana? 17 miliar biar tahu 17 M. Kau bayangkan kali berapa? Makanya pendeta tuh di mana-mana bininya. Tahu kali aku. Orang kawanku pun ada juga sama pendeta.
nikah siri banyak kali, 8 istrinya. Kemarin Pak Pendeta itu, Pak Charles itu, wah 8 istrinya, gila. Di sana setiap kota, pergi ke Tarutung ada bininya, pergi ke sana ke Jawa banyak kali ya, gila kali ya. Gila pendeta itu, cuman nggak mungkin dia ngadu sama kalian, nggak mungkin dia ngomong, Endra biniku banyak. Tapi faktanya di Manado ada, di Sulawesi banyak pendeta 7, 8, gila-gila kali. Kasus ini pencabulan terhadap anak-anak, wah gawat ah, pencabulan di mana-mana, pendeta rusak semuanya. Gini Berarti loh, yang beda Blunder, cuma kan pendeta Anda aja bilang itu. tadi, Blunder, Anda bilang tadi kalau ajaran Islam itu adalah ajaran paling tersuci di muka bumi ini. Ya kan? Yang nyatanya real, bahkan yang sepiral-piralnya Ustadz kalian memanipulasi agar bisa menggauli santri-santri. Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Itu realita. Mana bukti kau? Mana bukti kau? Bukti kau mana? Mana bukti kau? Bukti kau mana? Blunder. Mana buktimu? Anda tidak pernah melihat itu. Mana buktimu? Ya. Apakah Anda tidak melihat itu? Apakah Kan tadi sudah aku bilang, ketika ada oknum melakukan seperti itu, jangan kau salahkan agamanya, oknumnya bos. Karena Itu agama kami iblis. tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi kalau kalian Kristen, memang ajaran kalian yang seperti itu. Paham kau? Ajarannya berarti agama yang disalahkan, bukan oknum kalau Kristen. Kenapa? Kalau kalian tidak berzina, contoh di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada ilah lain. Kalian buat ilah lain, kuduskan hari Sabat, hari Minggu, jangan berzina. Kenapa? Kalau kalian lakukan 10 hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 5:4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Makanya ajaran kalian Blunder. Itu seorang junjungan loh. Seandainya pun kamu tidak junjungan. Ngapain kau ketuntungan sana, kau bahas-bahas tuntungan? Iya, biar Anda tahu ya. Kan Ngapain kau bahas panti-panti tuntungan sana? Ngapain? Justru kalian itu ajaran. Kalau tuntungan itu dekat rumah itu Darni, dia rumahnya Pancur Batu, sampai Pancur Batu itu tuntungan namanya. Ngapain pula kau bahas ketuntungan lagi? Mau mandi kau tuntungan? Blunder. Kan Anda bilang tadi kalau ajaran Muslim itu adalah ajaran paling suci. Sekali lagi ku bilang, jangan dengar kok, Endra. Sebentar, kau mute ya. Sekali lagi aku sampaikan sama kau, kalau aku pecahkan piring sama kau. Jangan kau salahkan ajarannya. Paham ya? Jangan kau salahkan ajarannya ketika Islam ada melakukan seperti itu, salahkan oknumnya. Jangan kau salahkan ajarannya. Paham kau? Udah, Ya, ketika karena Anda melakukan seperti itu, dan itu ketika dia melakukan seperti itu, dosa ditanggung sendiri. Jangan ya, jangan kau samakan, jangan kau samakan ajarannya. Pecahkan piring nih, bolak-balik pulang. Jangan kau samakan ajarannya, jangan kau samakan ajarannya, bolak-balik pulang. Bukan ajarannya seperti itu. Ya tak tahu. Aku bilang jangan kau samakan ajarannya. Ada ajaran tadi kalian itu setara 30 rupiah. Sekali lagi aku bilang sama kau, Bujang Inam, jangan kau salahkan ajarannya. Ajaran kami tidak seperti itu. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, oknumnya. Jangan kau bilang lagi ajarannya, ya. Ya, berarti akui dulu Blunder. Kalau ustadz kalian banyak melakukan Itu masalah oknum, itu oknum. Jangan kau salahkan ajarannya. Bagaimana? Bujang Inam, dalih, Rojan. Itu oknum nggak semuanya. Iya, itu kamu akui nggak? Kebanyakan, mungkin 80% dibanding 20%. Nggak ada. Nggak ada Dia nggak muslim tahu berapa bahasa persen? oknum bang, dia nggak tahu bahasa Nggak ada. oknum, bukan orang Indonesia dia tuh, nggak ngerti dia bang bahasa oknum. Nggak ada. Enggak. Kalau oknum kamu bilang, contohnya kamu mencintai saya, ya kan? Itu oknum, ya kan? Congor kau lah. Kamu mandi dulu biar sehat. Mandi dulu aja biar sehat ya. Otaknya biar encer, biar paham tentang oknum itu apa. Gitu ya. Ya oknum, kenapa kalau kalian takut mengatakan? Kau memang baca sudah kuat-kuat ada dulu ini, kau baca kuat-kuat ini. Endra, kau baca. Blunder. Baca. Kenapa sih kalian takut? Baca dulu ini, mengatakan baca. Ini kalian bilang hanya oknum. Ini baca, oknum. woi. Jadi gini Blender. Kau baca. Kenapa nggak berani kau bacanya? Apa itu yang di Jawa Barat juga yang Kenapa terjadi? kau nggak berani bacanya? Baca, woi. Nggak ada ilmu. Jelas nggak ada ilmu. Baca. Blender. Baca. Akui saja.
330.000 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja. Kemarin itu kemarin tuh. Amerika pas kemarin. Kemarin apa? Lah itu. Kau. Pendeta itu. Aduh. Orang-orang pun sudah pada pintar semua. Ada nggak? Enggak. Sekarang ada nggak di Islam pelakunya sampai seperti ini? Ada nggak? Enggak. Kenapa kalian menutup-nutupi kesalahan? Banyak kali kita kau. Geger 200. Geger 200.000. 200.000 anak dilecehkan pastor para uskup Spanyol. Weh, dengar ini, weh, detik. Kau tengok nih, ini neo detik valid. Kau baca nih, geger 200.000 anak. Weh, kau baca nih. Ya, blunder. Itu namanya, dengar dulu. Ini kau baca nih, kau baca. Kau baca dulu. Iya, blunder. Apa ya? Itu namanya kalian membuat. Kau baca ini, woi, mana lebih banyak? 200.000 kalian anak, agar bisa menjauhi santri-santri. 200.000, woi, detik nih bukan kaleng-kaleng, woi, kau baca. Kau baca, kenapa nggak mau baca kau? Kenapa nggak mau baca ini? Begini. Kenapa kau nggak mau baca? Baca dulu lah ini. Ketika orang Kristen Ya dibaca dulu, enggak? Kau suruh baca. Baca dulu, baca. Kau baca dulu, kusuruh kau baca, biar kau paham. Kau usah kau bahas itu lagi. Kau baca. Baca dulu nih. Karena kau baca dulu, kau baca. Kalau nabi kalian itu kau baca dulu. Kusuruh kau baca. Mute dulu kau baca. Baca dulu, kalau aku mute kau. Kau baca dulu, kalau nggak mute ini dah, kau nggak baca. Baca dulu. Si blunder sih nggak nyambung. Kau baca dulu ini, biar nggak kau bahas lagi itu. Kau baca dulu. Kau congor ini data baca. Baca, woi. Blunder. Sama. Kau baca. Kau baca dulu ini. Malu kau bacanya, Lari kau. Mau lari kau. Jangan 6. Kamu kau bacanya kan? Bacalah. Apa? Dinda, sama halnya seperti yang kamu bilang tadi. Coba buka. Kau baca dulu ini biar nggak bahas itu kau lagi. Dinda. Kau baca dulu. Dinda, coba. Kau baca dulu ini biar nggak dibahas lagi itu. Kalau kau mau bahas itu aja dari tadi bahasan kau. Kau baca. Coba kau baca. Malu kau bacanya. Malu kau bacanya. Dinda. Baca. Malu kau bacanya. Sekarang kalian mau membahas. Makanya kau masih mau bahas itu. Masih kau mau bahas itu. Sekarang aku tanya, masih kau mau bahas itu? Karena kalian tidak mampu. Kau baca. Kalau kau mau bahas itu, kau baca dulu ini. Kalau enggak akan berhenti kita. Kau baca dulu ini. Kalau kau mau bahas itu. Kalau kau mau bahas itu lagi, kau baca dulu ini. Kalau enggak, kau usah bahas itu lagi. Baca. Kayaknya lagi birahi dia, Bang. Ngejar-ngejar Kak Dinda terus itu. Lagi birahi dia. Kau baca. Kalau kau masih mau bahas itu dari tadi, bahasan itu kau aja. Kau baca dulu ini. Kau baca dulu ini. Kalian mute. Ya makanya kau baca dulu. Berarti kalian akui tidak? Takut ya, udah kau baca dulu ini. Kenapa nggak berani baca kau? Kenapa nggak berani baca kau? Coba buka Imamat 18 ayat. Nggak Imamat, ini dulu kau baca. Biar kau tahu. Sekarang karena kalian tidak mampu dan nggak mampu, kepala bapak kau tuh nggak mampu. Kenapa kau malu bacanya ini? Kenapa malu baca kau? Mampu kalian karena kalian menutup-nutupi. Kenapa kau malu bacanya? Kenapa kau malu bacanya? Ini pastor loh, para uskup. Gila boy. Gila, pelecehan seksual. Gila, kau nggak usah kau bahas-bahas itu, monyet. Yang 6, dalih, Rojan. Bahasan kau ke situ aja kau, lapet. Lanjut. Kalau dibahas Muhammad inilah. Tapi kalau kalian membahas Tuhan kami, orang Kristen tidak akan pernah marah. Dan itulah memang yang kalian katakan suci. Persempitlah jalan Kristen. Nah gitu. Ya blunder ya. Bukan hanya dengan cara menunjukkan data, karena itu sudah viral juga itu. Jadi orang-orang tanpa kita tunjukkan pun data sudah mengakuinya itu. Nah sekarang yang ada kalian itu
mampu menutupi Bujang Inam. kalian Lapet agar Bujang Inam. bisa. Ajaran lu membolehkan nikah satu jenis. Ajaran lapet itu anak Bujang Inam itu, tahu nggak lu? Lu tahu nggak penyakitnya 3 huruf itu? Hotel Indonesia, Vera. Itu dari sumbangan dari agama lu. Ajar kampret, ajaran anjing lu, tahu nggak lu? Loh, Jadi dia juga kayak gitu bang soalnya. Penyakit 3 huruf siapa? Tahan. Pokoknya hanya saya aja orang awam, kalian nggak mampu lawan saya dulu. Justru kalian beruntung ini ya. Kalian beruntung saya datang ke room si Blunder ini. Mengingatkan junjungan kalian, ustadz-ustadz kalian agar tidak cabul mencabuli santri-santri. Loh, pasturmu itu yang mencobli 200.000 orang itu tadi. Depan. Loh, kamu jangan ngawur ngomong sembrono. Kau kalau nggak mau baca ini, kalau kau mau bahas itu lagi, kami mute kau. Kau baca itu bolak-balik udah aku bilang. Jangan kau bahas itu lagi. Kalau kau mau bahas itu lagi, kau baca ini dulu. Iya, akui dulu kalau banyak. Baca dulu ini, kau baca. Mute kau. Mute kau Bujang Inam. Baca dulu. Kau baca. Apa sih susahnya kalian menutup? Kau baca lapet. Kau baca ini. Kalau kau masih membahas-bahas itu, kami mute kau. Kenapa kalian bangga? Baca ini, kau baca. Kenapa gak berani baca kau? Kenapa malu kau bacanya? Kesalahan kalian. Baca. Minus matanya mungkin. Baca, kenapa kau malu bacanya? Kau baca dulu. Baca. Apa yang kita baca itu? Baca. Fitnah detik ini detik. Ini detik. Baca. Kenapa kalian mute saya? Ini bukan website abal-abal detik ini. Bukan berita abal-abal. Valid semua beritanya. Kalian itu baca. Ini valid beritanya nih. Jangan kejang-kejang Hendra. Baca dulu. Kalau kau masih bahas-bahas itu juga, aku suruh kau baca ini. Kalau kau masih pembahasan ke situ-situ juga aku suruh kau baca ini. Paham nggak kau? Kalian tidak percaya dengan nggak percaya ini dulu kau baca dulu, lapet biar kau tahu. Kalian dengan Nggak percaya Bujang Inam. Kau baca ini dulu. Kalau kau masih pembahasan ke situ-situ, kau suruh baca. Nggak akan kau bisa bicara, aku buat. Tidak percaya ajaran sendiri. Kau baca kenapa? Malu kau? Malu kau bacanya ini? Tidak percaya ajaran sendiri. Kalau kau masih bahas itu lagi, suruh kau baca ini. Nggak akan bisa kau bicara. Hanya mengatakan yes. Mengatakan ini dulu, biar ada perbandingan sama kau, Bujang Inam. Can you help itu dari kau bahas ini dulu kau baca. Blunder, can you help me please? Can you, kepala bapak kau tuh can you. Udah ikut aja bang. Ikut aja bang. Biar nanti yang jawab bang dokter. Itu bisa bang. Jadi jawab. biar kita bahas ke yang lain. Yang lain bisa. Hendra, kau itu tidak pernah mengakui fakta. Kau itu berdasarkan doktrin dan dogma. Makanya kamu harus ketahui dulu bahwa berita mengatakan pastor ataupun pendeta itu memecahkan seluruh perawan-perawan wanita untuk menebus dosanya kepada Yesus. Kau pahami itu? Nah, kalau itu kalian bilang kalau orang Kristen bertanya itu penistaan, padahal realitinya 350.000 loh, kau bayangkan itu. Ya, enggak, yang terjadi di Indonesia justru kalian bangga datang saya mengatakan itu. Hendra, itu adalah pelajaran. Gantian dulu, bang dokter jelasin dulu. Saya yang mute ini ya, silakan kalian ngomong. Biar bang dokter jelasin dulu. Ya, oke, baik. Jadi di dalam ajaran Kristen itu tidak ada aturan. Mereka diberikan dogma dan doktrin oleh pendeta dan pastor bahwa Yesus itu mati menebus dosa manusia ketika ada anak yang berumur 20 tahun, mereka dibaptis, kemudian keperawanannya harus dihilangkan. Kau pahami itu? Makanya harus berhati-hati kalau punya anak gadis.
itu nanti dipanggil sama pendeta bahwa Tuhan itu mau menebus dosamu. Masih mau anakmu dilecehkan oleh pendeta atau pastor? Ini fakta. Boleh saudara. saya jawab, Dokterin? Justru Anda karena buktikan itu. kalianlah melakukan hal-hal gaib seperti itu, mengatasnamakan junjungan itu. Ini perintah dari ini datang. Itu sudah ada datanya. Ada datanya nggak? Google itu pelecehan. Ada datanya itu. nggak? Kalian tahu nggak yang viral di Jawa Barat itu? Kejadian itu yang baru-baru ini loh. Kalian tidak percaya dengan iman kalian memang. Kalian tak percaya. Hanya kalian bilang data-data. Semua pun orang sudah pada tahu. Tapi kalian Sudah ada datanya ditampilkan sama Bang Blender itu. Kok masih mengelak pula? Saya tak penting mengatakan data ini itu terlalu membelit kalian memang karena kalian menutupi kesalahan ustaz kalian. Tapi kalau pendeta begini. Ulangan 22 nomor 29. Dale, lu baca ulangan 2229. Lu kalau mau baca kitab lo yang sangat semua, tunjukin ayatnya. Hah? Ulangan 2229, kejadian 38. Jawab Matius, biar saya mute dulu saya sebentar, mau merokok dulu. Dasar asu lu binatang anjing. Saya tadi dengar nih, saya kasih jelas pak kamu. Ya silakan Bang Matius Ganteng. Disadarkan dulu Hendra ini. Begini, saya cerita kamu nih, kesadar kamu nih. Kamu mau kasih sama bedakan ini ustadz pendeta. Kalau di ustadz ini bukan salah agama, oknum sendiri, dia punya diri sendiri yang salah. Di Islam itu tidak ada ajaran seperti itu. Kalau di Kristen itu sesuai ajarannya, sesuai ajaran di Kristen. Jadi kamu itu kalau ada kamu punya pendeta melakukan pelecehan seksual kepada dia punya anak-anak, murid-murid, dia punya itu sesuai dia punya ajaran sendiri. Kamu ajaran sendiri. Kalau ngomong Matius, ajaran sendiri di Bible. Bagaimana? Yang permasalahan sekarang ini di Islam tidak ada pengajaran seperti itu. Jadi kalau orang Islam melakukan seperti itu bukan pengajaran. Yang permasalahannya ini di Bible kamu ini yang kamu bilang kitab suci, pengajarannya harus begitu. Jadi pendeta itu mengikuti ajaran di Bible. Sekarang begini, kamu anak siap-siap saja kalau dilecehkan oleh pendeta. Karena ada sesuai di Bible, tertulis. Tertulis di Bible sesuai begitu. Bagaimana? Jadi begini, kalau di Islam tidak diajarkan itu. Matius, pelan-pelan Matius, jangan kencang-kencang Anda. Jadi begini Matius, kedatangan saya ke sini apakah kejang-kejang itu Hendra? Ya, kedatangan ke sini apakah enggak menguntungkan bagi kaum muslim? Enggak ada untungnya kamu datang ke sini. Berarti kalian ya karena kalian sini ini cuma bawa fitnah, tidak ada data. Data di mana? Betul itu kata Matius. Sekarang kamu begini. Sekarang kamu pikir dulu kamu punya isi Bible. Ajaran seperti itu. Sesuai dengan apa yang pendeta lakukan. Itu menurut kamu bagaimana? Sebenarnya kamu tidak usah pusing dengan Islam. Di Islam, di Al-Quran, di hadis tidak ada diajarkan begitu. Di Bible diajarkan seperti itu. Ada yang porno-porno, kita porno, ajaran porno. Matius, bagaimana? Kenapa kalau kalian ngomong seperti itu orang Kristen tidak pernah marah, tapi ketika orang Kristen mengatakan seperti itu, bagaimana kamu tidak mau marah? Karena kamu juga merasa betul di ajaran Bible kamu itu memang betul begitu. Sekarang kalau kenapa kamu tidak mau marah? Karena yang orang Islam bacakan itu fakta, jelas. Kalau seandainya yang orang Islam bacakan itu tidak ada di Bible, fitnah, boleh kamu marah. Jadi kamu tidak marah itu karena kamu itu merasa memang benar yang orang Islam baca, fakta sendiri.